Master alkimia yang tak tertandingi. Akar saya terlalu miskin, saya tidak memenuhi syarat. Suara yang menggelegar itu mendengung di telinga banyak anak muda, menyebabkan rasa sakit pada gendang telinga banyak dari mereka. Seorang pria parubaya dengan perawakan kekar berdiri di hadapan para pemuda itu, memeriksa bakat mereka. Di samping lelaki parubaya itu, duduklah seorang lelaki tua berpakaian abu-abu, yang tengah tersenyum menatap ke arah anak muda sambil sesekali mengangguk kecil. Sebagian besar anak muda yang hadir tampak gugup dan khawatir, hanya sedikit yang tampak tenang. Ujian tulang ini sangat ketat, saya khawatir di antara kita, hanya Tuan Fang yang bisa lulus. Benar sekali, Tuan Muda Fang yang adalah orang paling berbakat di keluarga Fang kita. Dia pasti bisa masuk ke Sekte Zixia. Selama Tuan Muda Fang yang menjadi murid Sekte Zixia, status keluarga Fang kita akan meningkat. Titik. Di tengah kerumunan, 3 atau 5 remaja berkumpul mengelilingi seorang pemuda tampan, semua dengan ekspresi menyanjung di wajah mereka dan kata-kata mereka sebagian besar menyanjung. Pemuda itu mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang itu dengan senyum puas di wajahnya, dan terlihat jelas bahwa dia sangat menikmatinya. Tepat di samping mereka, seorang lelaki muda yang agak kurus tengah memperhatikan dalam diam dengan senyum tipis di bibirnya. Sekelompok bocah nakal, pemuda itu memandang pemuda bernama Fang Yang dan para antek di sampingnya, merasa sangat jijik. Nama pemuda itu adalah Fang Lin, dan dia juga anggota keluarga Fang. Kali ini, dia datang ke Sekte Zixia bersama Fang Yang dan lainnya untuk berpartisipasi dalam penilaian perekrutan murid Sekte Zixia. Namun, kecuali Fang Lin, anggota keluarga Fang lainnya berkumpul di sekitar Fang Yang, membuat Fang Lin tampak sedikit kesepian. Fang Lin enggan bergaul dengan anggota keluarga Fang ini. Menurut dia, orang-orang itu hanyalah anak nakal. Fang Yang mendengarkan sanjungan dari beberapa anggota keluarga Fang. Seluruh tubuhnya terasa ringan, dan di saat yang sama, dia menyadari Fang Lin berdiri di sampingnya dan benar-benar tersenyum. Melihat ini, Fang Yang langsung merasa tidak senang dan mendengus pelan. Ketika beberapa anggota keluarga Fang melihat Fang Yang tampak tidak senang, mereka semua memandang Fang Lin yang berdiri di samping. Fang Lin, apa yang kau tertawakan? Apakah kau pikir kau bisa masuk Sekte Zixia? Benar sekali, kamu, Fang Lin, hanya mengada-ada, tapi kamu masih merasa dirimu hebat. Tuan Fang Yang adalah kebanggaan keluarga Fang kita. Menurutmu siapa dirimu, Fang Lin? Anggota keluarga Fang mulai menyerang Fang Lin satu demi satu. Fang Yang tidak menghentikan mereka. Dia hanya berdiri di sana dan menatap Fang Lin dengan dingin. Fang Lin masih tersenyum, seolah-olah dia tidak mendengar suara-suara anggota keluarga Fang ini. Melihat ini, Fang Yang menjadi semakin tidak senang. Alasan mengapa Fang Yang membenci Fang Lin adalah karena semua anggota keluarga Fang lainnya berusaha menyenangkan dan menyanjungnya, kecuali Fang Lin. Fang Yang sangat kesal dengan sikap Fang Lin. Kamu, Fang Lin, hanyalah anggota biasa dari keluarga Fang, sementara aku, Fang Yang, adalah jenius nomor 1 di keluarga Fang dan orang yang memiliki harapan terbesar untuk menjadi murid Sekte Zixia. Kau, Fang Lin, seharusnya datang dan menjilatiku seperti orang lainnya. Tetapi Fang Lin tidak melakukan itu. Dia tidak disukai Fang Yang dan tidak cocok dengan murid-murid keluarga Fang lainnya. Oleh karena itu, Fang Lin juga dikucilkan oleh murid-murid keluarga Fang lainnya. Fang Lin tidak peduli akan hal ini. Di matanya, Fang Yang dan anggota keluarga Fang lainnya hanyalah sekelompok bocah nakal yang belum dewasa. Haha, mungkin aku juga bisa masuk Sekte Zixia. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Mendengar perkataan Fang Lin, Fang Yang hanya tersenyum dingin, dengan penghinaan dalam senyumannya. Anak-anak keluarga Fang yang lain tertawa terbahak-bahak, dan segala macam komentar sarkastis pun keluar. Fang Lin hanya tersenyum dan tidak ambil pusing dengan anggota keluarga Fang ini. Uji tulang berlanjut. Hanya dengan lulus ujian tulang ini seseorang dapat memasuki Sekte Zixia dan menjadi murid Sekte Zixia. Sebagian besar anak muda yang hadir datang dengan penuh percaya diri, namun setelah melihat pemeriksaan tulang dengan mata kepala sendiri, banyak di antara mereka yang kehilangan rasa percaya diri. Terlalu sulit. Sebagian besar orang yang mengikuti tes lebih awal tereliminasi, dan hanya kurang dari 10 orang yang lulus tes. Bahkan beberapa orang ini pun nyaris tidak memenuhi syarat. Jika mereka sedikit lebih buruk, mereka akan tersingkir. Pada saat ini, pria parubaya itu meletakkan satu tangannya di bahu seorang gadis muda. Wajah gadis itu sangat gugup, dahinya berkeringat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Lelaki parubaya itu memiliki ekspresi kosong di wajahnya dan tatapan matanya penuh dengan ketidakpedulian, seolah-olah orang yang berdiri di depannya bukanlah seorang gadis yang lembut, melainkan batu tak bernyawa. Dasar Anda terlalu buruk. Anda tidak memenuhi syarat. Pria parubaya itu berkata tanpa emosi apapun dalam suaranya. Wajah gadis itu tiba-tiba menjadi pucat,
kakinya lemas, dan dia hampir terjatuh ke tanah. Tepat saat lelaki parubaya itu hendak memanggil orang berikutnya, lelaki tua berpakaian abu-abu di sampingnya tiba-tiba berkata, "Gadis kecil, kemarilah." Lelaki parubaya itu melirik lelaki tua itu tanpa berkata apa-apa. Gadis itu sangat gembira ketika mendengarnya. Dia segera berjalan mendekati lelaki tua itu dan memberi hormat dengan penuh hormat. Orang tua itu tersenyum dan mengulurkan tangannya, memperlihatkan 3 helai tanaman layu. "Gadis kecil, letakkan tanganmu di atasnya," kata lelaki tua itu dengan ramah. Mendengar hal itu, gadis itu meletakkan tangannya pada ketiga tanaman herbal itu. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu bertanya, "Apakah kamu merasakan sesuatu?" Gadis itu tampak ragu-ragu dan tidak berani menjawab. "Jangan takut, katakan saja apa yang kamu rasakan," kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Pemuda itu memberanikan diri, namun tetap berkata dengan lemah, "Aku merasakan udara yang sangat lemah bergerak di telapak tanganku." Mendengar ini, lelaki tua itu mengangguk, menyingkirkan tanaman obat, dan berkata, "Gadis kecil, namaku Meng Wuyu, kamu dapat memilih untuk bergabung dengan garis keturunan Sekte Dan." Wow, mendengar hal itu, banyak pemuda yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut dan iri. Wajah gadis itu dipenuhi kegembiraan. Dia mengangguk buru-buru dan berkata, "Saya bersedia bergabung dengan Sekte Dan." Pria tua bernama Meng Wuyu mengangguk dan meminta gadis itu untuk berdiri di belakangnya. Fang Lin di antara kerumunan juga melihat pemandangan ini, dan senyum di wajahnya pun semakin lebar. Ujian masuk Sekte Zixia sebenarnya dibagi menjadi 2 bagian. Pria parubaya akan melakukan tes tulang. Mereka yang lulus ujian tulang dapat menjadi murid garis keturunan seni bela diri Sekte Zixia. Jika tes tulang gagal, itu tidak masalah. Masih ada satu kesempatan, yaitu mengikuti ujian lainnya dengan Meng Wuyu. Apa yang diuji oleh Meng Wuyu bukanlah bakatnya dalam pembentukan tulang, tetapi bakatnya dalam alkimia. Sekalipun seseorang tidak memiliki bakat dalam bidang alkimia, seseorang tetap dapat menjadi murid Sekte Zixia jika ia memiliki bakat dalam bidang alkimia. Namun, yang dimaksud bukanlah urat nadi bela diri melainkan urat nadi alkimia. Sekalipun kamu tidak bisa menjadi murid jalur bela diri, menjadi murid jalur dan juga sangat bagus. Namun pada kenyataannya, menjadi murid Danmai lebih berat dibandingkan menjadi murid Wumai. Selama bakat seseorang cocok dan mencapai standar tertentu, seseorang dapat menjadi murid seni bela diri. Tetapi jika seseorang ingin menjadi murid Danmai, ia harus memiliki bakat membuat alkimia. Apa yang disebut bakat untuk membuat alkimia tidak dapat ditingkatkan melalui usaha yang diperoleh, tetapi merupakan sesuatu yang dimiliki seseorang sejak lahir. Kemampuan dalam struktur tulang dapat dikembangkan melalui pemolesan, pengerasan, dan pengumpulan kekayaan alam, namun kemampuan dalam alkimia bersifat bawaan. Jika Anda memilikinya, berarti Anda memilikinya, dan jika tidak, berarti Anda tidak memilikinya. Dalam penilaian berikut, beberapa orang ditemukan oleh lelaki tua Meng Wuyu dan memilih untuk bergabung dengan Sekte Dan. Namun tanpa kecuali, orang-orang ini adalah mereka yang gagal dalam tes tulang. Padahal dalam hati kecilnya, mereka masih ingin menjadi pencinta bela diri. Lagi pula, seni bela diri adalah jalan yang ortodoks. Setelah beberapa lama, akhirnya giliran Fang Yang untuk maju menjalani pemeriksaan tulang. Fang Yang tampak normal, bahkan dengan senyum tipis di wajahnya, dan berjalan mendekati pria paruh baya itu. "Ayo, Tuan Fang Yang. Kamu pasti lulus." Beberapa anggota keluarga Fang mulai berteriak, menyebabkan yang lain memutar mata mereka. "Diam!" Pria parubaya itu meraung, melotot ke arah anggota keluarga Fang yang berteriak. Ketika orang-orang itu ditatap oleh lelaki parubaya itu, mereka langsung berhenti dan gemetar ketakutan, tidak berani bernapas. Fang yang juga sangat tidak puas dengan anak-anak keluarga Fang ini. "Mengapa kalian berteriak dan memaki dalam situasi seperti ini? Sungguh memalukan." Pada saat ini, Fang yang menatap lurus ke depan, berpura-pura tidak mengenal orang-orang idiot ini, dan berdiri dengan hormat di depan pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengulurkan tangannya dan menekannya di bahu Fang Yang. Fang Yang segera merasakan tubuhnya tenggelam, seolah-olah ada batu besar yang menekannya. Tetapi Fang Yang tidak panik, dia percaya pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, lelaki setengah baya itu mengangkat tangannya dan berkata dengan suara teredam fisiknya memenuhi syarat. Mendengar ini, Fang Yang tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira, tetapi dia tetap menahan diri dan hanya membungkuk sedikit kepada pria paruh baya itu. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan meminta Fang Yang untuk berdiri di belakangnya. Fang Yang berdiri di sana dengan ekspresi puas di wajahnya. Ketika dia melihat Fang Lin di tengah kerumunan, senyum menghina muncul di sudut mulutnya. "Fang Lin, aku ditakdirkan untuk terbang ke langit, tetapi kamu hanya bisa seperti ayahmu, hidup biasa-biasa saja di keluarga sepanjang hidupmu." Fang Yang berkata dalam hati.
Lihat, Tuan Muda Fang yang telah lulus ujian dan ditakdirkan menjadi murid Sekte Xixia. Ini adalah kehormatan terbesar bagi keluarga Fang kita. Meskipun kami tidak bisa sebangga Master Fang Yang, kami cukup bangga. Fang Lin, berhentilah menatapku. Meskipun kamu adalah sepupu Tuan Fang Yang, Tuan Fang yang ditakdirkan menjadi naga di antara manusia. Sebaiknya kamu kembali dan mengambil alih bisnis keluarga ayahmu. Beberapa anggota keluarga Fang mengejek Fang Lin tanpa ragu-ragu, seolah-olah mereka lebih bahagia bahwa Fang yang telah menjadi murid Sekte Xixia daripada mereka. Fang Lin melengkungkan bibirnya, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Penilaian dilanjutkan, dan anak-anak keluarga Fang maju satu persatu untuk menjalani pemeriksaan tulang, tetapi tidak ada yang lulus. Meskipun mereka frustrasi, mereka segera merasa lega. Bagaimanapun, mereka sudah siap mental saat datang. Orang terakhir dari keluarga Fang yang datang untuk memeriksakan tulangnya adalah Fang Lin. Fang Lin berjalan mendekati pria parubaya itu dengan senyum di wajahnya, tanpa tanda-tanda gugup. Pria parubaya itu sedikit mengernyit. Dia tidak menyukai senyum di wajah Fang Lin, yang membuatnya merasa harga dirinya ditantang. Wah, pria parubaya itu menekan tangannya dengan kuat ke bahu Fang Lin, hampir menjatuhkan Fang Lin ke tanah. Orang ini, Fang Lin menyeringai dan mengumpat dalam hati, ujilah aku saja, mengapa kau memakai kekerasan seperti itu? Fisikmu rendah dan kamu tidak memenuhi syarat. Pria parubaya itu mengabaikan ekspresi menyeringai Fang Lin dan berbicara langsung. Mendengar ini, Fang Lin tidak menunjukkan tanda-tanda frustrasi. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat lelaki tua Meng Wuyu yang berdiri di sampingnya. Meng Wuyu masih memiliki ekspresi ramah di wajahnya, dengan senyuman di wajahnya. Fang Lin berdiri di sana tak bergerak, menatap Meng Wuyu, bertanya-tanya mengapa lelaki tua ini tidak membiarkannya lewat. Melihat Fang Lin berdiri di sana dan enggan pergi, wajah lelaki parubaya itu menjadi gelap dan dia berteriak, "Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau tidak pergi saja?" Fang Lin tidak bergerak, matanya terpaku pada Meng Wuyu, dan dia sama sekali tidak mendengar suara pria parubaya itu. Pria parubaya itu akhirnya marah dan berteriak, "Apakah kamu tuli? Jika kamu tidak pergi, aku akan melemparmu dari gunung." Fang Yang, yang berdiri di belakang pria parubaya itu, mencibir ketika melihat ini, dan berharap Fang Lin terlempar dari gunung. Titik. Meng Wuyu juga sedikit bingung. Mengapa pemuda ini menatapnya? Apakah ada sesuatu di wajahku? Memikirkan hal ini, Meng Wuyu tanpa sadar menyentuh pipinya, tetapi tidak ada apa-apa. Pada saat ini, Fang Lin akhirnya berbicara, "Mengapa kamu tidak membiarkanku lewat?" Begitu kata-kata itu diucapkan, pria parubaya yang hendak membawa Fang Lin keluar tercengang. Fang Yang yang berdiri di belakang pria itu tertegun. Meng Wuyu juga tercengang. Para pengikut Sekte Xixia dan para pemuda di sekitarnya juga tercengang. Apakah orang ini gila? Banyak orang yang memikirkan hal ini di benak mereka, dan mereka memandang Fang Lin dengan tatapan aneh. Meng Wuyu merasa gembira. Itu pertama kalinya dia bertemu dengan anak laki-laki yang menarik. Pada saat itu, Meng Wuyu tersenyum dan berkata, "Mengapa aku harus memintamu untuk datang?" Fang Lin berkata dengan sangat serius, "Senior, tidakkah kamu menyadari bahwa aku sangat berbakat?" Meng Wuyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku belum menemukan bakat apapun dalam dirimu." Fang Lin berkata kepada Meng Wuyu sambil tersenyum tanpa dosa, "Senior tua, tolong lihat lagi. Kamu seharusnya bisa mengetahuinya." Meng Wuyu merasa sedikit tidak berdaya, tetapi dia memiliki emosi yang baik dan masih tidak marah. "Teman mudaku, aku adalah tetua sekte dan, jadi wajar saja jika aku punya cara untuk menilai orang. Tapi kau benar-benar tidak punya bakat dalam alkimia," kata Meng Wuyu. Apa yang dikatakan Meng Wuyu adalah kebenaran. Sebagai sesepuh sekte dan, dia dapat mengetahui dengan matanya apakah seseorang memiliki bakat dalam alkimia atau tidak. Fang Lin tidak memilikinya, dan Meng Wuyu sangat yakin akan hal itu. Fang Lin menghela napas dan berkata, 3 ramuan yang baru saja diambil oleh senior tua itu adalah Frost Star Grass, Frost Flower, dan Waterwood Root. Apakah aku benar? Mendengar ini, Meng Wuyu menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya. "Apakah kamu mengenal tanaman herbal?" Meng Wuyu bertanya. Fang Lin mengangguk malu-malu dan berkata, "Meskipun saya masih muda, saya masih tahu 1 atau 2 hal dalam hal mengidentifikasi tumbuhan." Meng Wuyu menjadi tertarik dan memanggil Fang Lin ke sisinya. Melihat hal itu, lelaki parubaya itu tidak mengusir Fang Lin. Dia menatap Fang Lin 2 kali lagi dan kemudian melanjutkan memeriksa tulang-tulang orang di belakangnya. Namun, karena pernyataan Fang Lin yang mengejutkan, banyak orang masih memperhatikannya, termasuk Fang Yang. Aku ingin melihat gelombang seperti apa yang bisa kamu buat, Fang Lin." Fang Yang mencibir dalam hatinya.
Meskipun dia sedikit terkejut bahwa Fang Lin menyebutkan 3 tanaman herbal sekaligus, Fang yang tidak menyangka bahwa Fang Lin bisa menjadi murid Sekte Zixia hanya karena hal ini. Fang Lin berdiri di depan Meng Wuyu dan memberi hormat dengan hormat, sambil berkata, "Murid Fang Lin, halo yang lebih tua." Meng Wuyu melotot dan berkata, "Kamu belum menjadi murid Sekte Zixia." Fang Lin mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, "Senior, Anda memiliki pandangan yang tajam terhadap bakat dan pasti akan membiarkan saya memulai." Meng Wuyu tak dapat menahan diri untuk menggerakkan sudut mulutnya. Dia belum pernah melihat pemuda yang tidak tahu malu seperti itu. Bahkan dengan pengendalian diri yang baik seperti Meng Wuyu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. "Fang Lin, jika kamu ingin bergabung dengan Sekte Dan, kamu harus memiliki bakat dalam bidang alkimia. Meskipun kamu menguasai beberapa herbal, itu tidak akan cukup jika kamu tidak menunjukkan bakat yang cukup," kata Meng Wuyu. Setelah berkata demikian, Meng Wuyu mengulurkan tangannya, dan ketiga ramuan itu muncul lagi di tangannya. "Letakkan tanganmu di atasnya," Meng Wuyu berkata, namun di dalam hatinya dia tidak punya banyak harapan terhadap Fang Lin. Yang disebut bakat alkimia mengacu pada perasaan halus antara seseorang dengan tanaman obat. Bila seseorang memiliki indera ini, maka ia memiliki bakat dalam bidang alkimia. Kalau tidak, berarti orang tersebut tidak mempunyai bakat di bidang alkimia. Menurut pendapat Meng Wuyu, Fang Lin tidak memiliki perasaan seperti itu. Dia hanya orang biasa yang tidak memiliki bakat. Adapun mengapa Fang Lin mengenali 3 ramuan di tangannya, itu seharusnya hanya suatu kebetulan. Lagi pula, ketiga tumbuhan ini hanya benda biasa, dan kalaupun dia mengenalinya, itu tidak berarti apa-apa. Fang Lin mengikuti kata-katanya dan meletakkan tangannya pada ketiga herba itu, dengan senyum yang nyaris tak terlihat di wajahnya. Setelah beberapa waktu, ramuan itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Meng Wuyu tersenyum dan tidak merasa kecewa. Lagi pula, dia tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap Fang Lin. Tepat saat Meng Wuyu hendak berbicara, tiba-tiba, ketiga ramuan yang awalnya tidak menunjukkan reaksi tampak hidup dan mulai bergetar di tangan Meng Wuyu. Ini adalah, Meng Wuyu sangat terkejut, sementara Fang Lin memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Ketiga herba itu semula layu dan kehilangan daya hidupnya, tetapi pada saat ini, mereka tampak diperbarui dan dipenuhi dengan sedikit daya hidupnya. Secercah vitalitas inilah yang membuat ketiga herba itu bergetar. Meng Wuyu membelalakan matanya dan menatap Fang Lin dengan tak percaya. Para pemuda di belakang Meng Wuyu juga terkejut dengan pemandangan ini dan menatap Fang Lin. Pria parubaya yang berdiri di dekatnya juga memperhatikan perubahan ajaib pada ketiga ramuan itu. Ada ekspresi terkejut di matanya, dan dia menatap Fang Lin dalam-dalam. Melihat ini, Fang yang mengerutkan kening dan menatap Fang Lin dengan curiga. Orang yang paling bersemangat adalah Meng Wuyu. Dia adalah seorang alkemis dan tahu betul apa yang terjadi saat itu. Pohon yang mati hidup kembali. Ini adalah fenomena aneh pohon yang mati dan hidup kembali. Meng Wuyu berkata tergesa-gesa, menatap Fang Lin dengan matanya, seolah-olah dia sedang melihat harta karun langka. Sungguh fisik yang seperti pohon mati yang hidup kembali. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Meng Wuyu, akan melihat fisik yang langka seperti itu hari ini. Meng Wuyu berkata dengan terkejut. Pada saat ini, Fang Lin tampak tidak sombong ataupun tidak sabaran. Dia sama sekali tidak merasa tersanjung dengan pujian Meng Wuyu. Masih ada senyum tipis di wajahnya, dan dia percaya diri tetapi tidak sombong. Namun, orang-orang di sekitarnya memandang Fang Lin secara berbeda karena kata-kata Meng Wuyu. Meskipun mereka tidak tahu apa tubuh yang dihidupkan kembali dari pohon mati itu, melihat ekspresi gembira dan terkejut dari penatua Meng Wuyu, itu pasti sesuatu yang luar biasa. Meng Wuyu tak sabar untuk berkata kepada Fang Lin, "Namamu Fang Lin, kan? Fang Lin, apakah kau bersedia menjadi murid Sekte Danku?" Setelah mengatakan itu, Meng Wuyu menatap Fang Lin dengan penuh semangat, takut dia akan mengucapkan kata tidak mau. Fang Lin tersenyum dan berkata, "Saya bersedia." "Apakah kamu bercanda? Aku mengikuti Fang Yang dan bocah-bocah nakal itu ke sini bukan untuk jalan-jalan, melainkan untuk masuk ke Sekte Zixia dan menjadi murid Zixia." "Hebat, kau punya tubuh yang bisa menghidupkan kembali musim semi setelah pohon-pohon layu, bakat yang langka. Kurasa kau bisa meraih hal-hal hebat dalam alkimia." Meng Wuyu jelas-jelas sangat gembira dan berkata sambil menepuk bahu Fang Lin. Fang Lin melengkungkan bibirnya. Dia telah mendengar hal ini berkali-kali dan menjadi mati rasa terhadapnya. Meng Wuyu berkata lagi, "Berdirilah di belakangku untuk saat ini. Ketika masalah ini selesai, aku akan membawamu ke Danzong." "Ya," Fang Lin menanggapi, lalu berdiri di belakang Meng Wuyu bersama beberapa orang lainnya. Orang-orang ini semuanya adalah anak muda yang pernah ditemukan oleh Meng Wuyu sebelumnya dan memiliki bakat dalam alkimia. Pada saat ini, mereka menatap Fang Lin dengan rasa iri. Di antara kerumunan,
Para pengikut keluarga Fang yang gagal dalam ujian itu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa Fang Lin secara misterius menjadi murid Sekte Xixia? Pada saat ini, semua murid keluarga Fang tersipu malu, teringat bagaimana mereka pernah mengejek dan mencemooh Fang Lin sebelumnya, dan sekarang mereka semua berharap bisa merangkak ke dalam tanah. Sungguh memalukan. Fang yang menatap Fang Lin dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Lin, yang selalu dipandang rendah olehnya, akan menjadi murid Sekte Xixia seperti dirinya. Kamu hebat sekali, Fang Lin. Aku tidak menyangka bahwa kamu masih pohon mati yang bisa hidup kembali. Kamu beruntung kali ini. Aku mengizinkanmu masuk ke Sekte Xixia, tetapi kamu hanya masuk ke garis keturunan Sekte Dan. Aku adalah murid Sekte Wu, dan kamu masih belum sebaik aku. Fang yang berkata diam-diam. Dia sangat marah karena Fang Lin menjadi murid Sekte Xixia. Seolah merasakan tatapan suram Fang Yang, Fang Lin menoleh dan matanya bertemu dengan mata Fang Yang. Ada sedikit seringai di bibir Fang Yang, dan senyuman itu agak dingin. Fang Lin melengkungkan bibirnya, terlalu malas untuk memperhatikan pria yang menyeringai bodoh itu. Penilaian di kedua belah pihak masih berlangsung. Di sisi pria parubaya itu, seorang pria muda dengan fisik yang sangat bagus ditemukan, yang menyebabkan ledakan seru, dan pemandangan itu tidak kurang dari yang disebabkan oleh Fang Lin tadi. Fang Lin memperhatikan pria itu. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah, dan dia tampak sangat tampan. Dia tampak baik-baik saja, tapi tidak sebagus aku. Fang Lin berkata dalam hatinya. Mengenai bakat laki-laki itu, Fang Lin sama sekali tidak terkejut, karena menurut Fang Lin, bakat seperti itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan, dia sudah terlalu banyak melihatnya sebelumnya. Fang Lin sebenarnya bukan pemilik sebenarnya dari tubuh ini. 10 hari yang lalu, Fang Lin terbangun di tubuh aneh ini. Fang Lin masih ingat bahwa dia adalah jenius nomor 1 di Istana Danseng, alkemis legendaris termuda yang mencapai gelar Danzun, dan keterampilan alkimianya tidak dapat diprediksi. Namun, saat Fang Lin sedang memurnikan ramuan yang dapat melampaui hidup dan mati, sebuah kecelakaan terjadi di tengah proses. Tungku ramuan meledak dan kesadaran Fang Lin menghilang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Fang Lin terbangun di tubuh ini. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau apa, tetapi nama tubuh ini juga Fang Lin. Dia telah kehilangan bidang seni bela dirinya yang dulu unggul dan semua kejayaannya, tetapi Fang Lin tidak ditinggalkan tanpa apapun. Dia masih memiliki pengalaman dan keterampilan yang tak tertandingi dalam alkimia. Untuk kembali ke puncak dan memurnikan ramuan yang dapat melampaui hidup dan mati lagi, Fang Lin hanya dapat memulai dari awal. Sekte Xixia adalah tempat perhentian pertamanya. Fang Lin duduk malas di bawah pohon, setengah memejamkan mata menatap pemandangan indah di depannya, mengunyah buah di tangannya, tampak sangat nyaman. Pada saat ini, Fang Lin telah menjadi murid selama sebulan dan pada dasarnya akrab dengan Sekte Xixia. Sekte Xixia terbagi menjadi 2 cabang Sekte Dan Sekte Wu. Satu cabang menghususkan diri pada alkimia, dan cabang lainnya menghususkan diri pada seni bela diri. Fang Lin secara alami adalah murid Sekte Dan, tetapi dia bukan murid resmi, melainkan murid Dantong. Apa itu murid Dantong? Faktanya, pengikut Danmai yang baru saja bergabung dengan Sekte harus memulai sebagai pengikut Dantong, dan hanya setelah lulus penilaian promosi, mereka dapat menjadi murid Danmai sejati. Bagi murid Dantong berusia 5 tahun, akan ada penilaian kenaikan pangkat setiap tahun. Jika mereka gagal lulus penilaian selama 5 tahun berturut-turut, mereka akan dikeluarkan dari Sekte Xixia dan diturunkan jabatannya ke berbagai industri dalam sekte tersebut. Oleh karena itu, setiap murid Dantong memiliki 5 kesempatan untuk dipromosikan. Jika Anda lulus penilaian, Anda dapat menjadi murid formal, dapat berpartisipasi dalam penilaian tingkat alkemis, dan memiliki akses ke lebih banyak sumber daya dan bimbingan dari sekte. Fang Lin telah bekerja selama sebulan, dan selain berbaring di bawah sinar matahari setiap hari, dia hampir tidak melakukan pekerjaan serius apapun. Mereka yang menjadi murid Dantong pada hari yang sama dengan Fang Lin semuanya mempelajari pengetahuan herbal di Taman Baikau siang dan malam. Hanya Fang Lin, kecuali kunjungan ke Taman Baikau pada hari pertama, yang tidak pernah ke sana lagi dalam sebulan terakhir. Keanehan Fang Lin membuatnya mendapat banyak ketenaran di antara 3.000 pengikut Dantong, tetapi pada dasarnya mereka semua menertawakan dan memandang rendah dirinya, berpikir bahwa Fang Lin adalah orang yang malas dan tidak punya ambisi sama sekali, dan ditakdirkan untuk diturunkan pangkatnya. Fang Lin tampak sangat santai, sama sekali tidak memedulikan pandangan dan pendapat orang lain. Dia berjalan-jalan setiap hari dan sering tidur sampai siang. Bukan karena Fang Lin malas, tetapi dia tidak perlu belajar sama sekali. Mengingat pencapaian Fang Lin dalam bidang alkimia di kehidupan sebelumnya, seorang murid alkimia belaka sungguh tidak layak disebut. Adapun Taman 100 Ramuan,
Setelah Fang Lin berjalan-jalan di sekitarnya hari itu, dia sudah mengenali semua ramuan di taman itu, jadi tidak perlu pergi ke sana untuk kedua kalinya. Bagi Fang Lin, hanya menunggu dengan sabar penilaian promosi saja sudah cukup. Fang Lin, mengapa kamu tidur di sini lagi? Suara gadis yang jelas terdengar, dan seorang gadis berpakaian-pakaian sederhana seorang murid Dantong datang dari belakang. Gadis ini juga salah satu dari sedikit orang yang menjadi murid Dantong bersama Fang Lin hari itu. Namanya Lu Xiaoxing. Dia adalah salah satu dari sedikit murid Dantong yang memiliki hubungan baik dengan Fang Lin. Lu Xiaoxing menghampiri Fang Lin dan sangat marah saat melihat ekspresi malasnya sehingga wajahnya tidak tampak senang sama sekali. Fang Lin, jika kamu terus melakukan ini setiap hari, kamu pasti akan gagal dalam ujian. Kamu telah menjadi Dantong selama 5 tahun. Apakah kamu akan hidup seperti ini dan menunggu kematian? Lu Xiaoxing berkata dengan sungguh-sungguh, sangat tidak puas dengan penampilan Fang Lin saat ini. Fang Lin merasa ekspresi cemas Lu Xiaoxing sangat menarik, dan berkata sambil tersenyum mengapa kamu terburu-buru. Baru sebulan sejak kamu mulai. Masih banyak waktu. Ketika Lu Xiaoxing mendengar ini, dia ingin menarik Fang Lin dari tanah. Tahukah kamu betapa sulitnya ujian kenaikan pangkat? Banyak dari para senior itu yang gagal 2 atau 3 kali. Dengan kondisimu, kamu tidak akan bisa lulus bahkan dalam 10 kali percobaan, apalagi 5 kali kesempatan. Lu Xiaoxing berkata dengan marah. Fang Lin berdiri, menepuk-nepuk tanah yang menempel di tubuhnya, dan berkata sambil tersenyum jika kamu tidak percaya padaku, kamu akan tahu setelah penilaian pertama. Namun, kamu, adik junior Xiaoxing, harus bekerja keras. Jangan biarkan aku menjadi murid formal saat kamu masih menjadi murid Dantong. Lu Xiaoxing membelalakan matanya dan menatap Fang Lin dengan aneh. Dia tidak mengerti dari mana pria ini mendapatkan rasa percaya dirinya. Lu Xiaoxing tidak berdaya dan sedikit kecewa terhadap Fang Lin di dalam hatinya. Sekalipun kamu punya bakat, tapi kamu malas dan tidak belajar ilmu herbal sama sekali, tidak akan ada yang percaya kamu bisa lulus ujian. Kau putuskan sendiri. Aku tak peduli padamu lagi. Lu Xiaoxing menghentakkan kakinya dan pergi dengan marah. Fang Lin tersenyum dan hendak melanjutkan tidurnya ketika dia tiba-tiba melihat penatua Meng Wuyu datang dari tidak jauh. Fang Lin, kamu benar-benar dekaden. Sungguh tidak pantas bagi fisikmu yang bisa dihidupkan kembali seperti pohon yang mati. Bahkan sebelum penatua Meng Wuyu tiba, sebuah desahan sudah terdengar. Fang Lin tertegun. Bagaimana dia menjadi dekaden? Aku sangat ceria dan bersih, aku tidak terlihat dekaden sama sekali, kan? Meng Wuyu berjalan mendekat dan menatap Fang Lin dengan sedikit rasa bersalah dan ketidakberdayaan di wajahnya. Menurut pendapat Meng Wuyu, dia juga bertanggung jawab atas situasi Fang Lin saat ini. Bagaimanapun, Fang Lin adalah seorang jenius yang telah ditemukannya, tetapi dia diperlakukan seperti ini. Tidak mengherankan jika Fang Lin begitu patah semangat. Benar saja, menurut Meng Wuyu, kehidupan santai Fang Lin yang melakukan apapun yang dia inginkan setiap hari adalah tanda frustrasi. Pada awalnya, Meng Wuyu ingin membawa Fang Lin langsung menemui ketua-tetua sekte dan berharap ketua-tetua dapat membuat pengecualian dan memperbolehkan Fang Lin menjadi murid resmi. Tetapi ketua-tetua tidak setuju, karena ia berpendapat bahwa tidak boleh ada pengecualian bahkan terhadap orang yang paling berbakat sekalipun. Karena Fang Lin berbakat, dia bisa mendapatkan lebih banyak pelatihan dengan memulai sebagai murid Dantong. Meng Wuyu mencoba membujuknya lagi dan lagi, tetapi tetap gagal mengubah hasilnya. Bagaimanapun, Meng Wuyu hanyalah sesepuh biasa dari sekte dan dengan status terbatas. Dia tidak dapat mengubah keputusan ketua-tetua. Oleh karena itu, Meng Wuyu merasa bersalah terhadap Fang Lin, dan mengira Fang Lin begitu tertekan karena ia marah dan dendam dengan masalah ini. Demi dewa, Fang Lin sama sekali tidak peduli dengan hal semacam ini. Sulit juga bagi Meng Wuyu, pria yang baik, untuk merasa bersalah terhadap Fang Lin dan dia merasa gelisah selama sebulan terakhir. Fang Lin tersenyum dan berkata, mengapa penatua Meng begitu sedih? Meng Wuyu melihat senyum Fang Lin dan merasa makin malu. Anak ini pasti sangat tertekan, tetapi dia harus memaksakan diri untuk tersenyum. Itu sulit baginya. Fang Lin, aku tahu kamu tidak senang, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang keputusan yang dibuat oleh kepala biara. Kamu masih harus berlatih keras dan berusaha untuk lulus ujian sesegera mungkin untuk menjadi murid resmi. Jangan bermalas-malasan lagi, Meng Wuyu berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak ingin orang jenius seperti Fang Lin terus tenggelam. Fang Lin tersenyum dan berkata, Penatua, Anda sangat bijaksana. Saya tidak merasa tidak puas dengan apapun, dan saya juga tidak bermalas-malasan. Saya memiliki pendapat sendiri tentang penilaian ini. Meng Wuyu menghela napas dan berkata dengan marah ketua-tetua sangat iri pada orang-orang berbakat. Kapan sekte dan kita bisa bangkit kembali? Fang Lin tetap diam. Dia tidak bodoh,
Jadi dia secara alami bisa mendengar ketidakpuasan yang mendalam terhadap pimpinan sekte dan dalam kata-kata Meng Wuyu. Penatua Meng, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Meng Wuyu melirik Fang Lin, tetapi tidak berhenti, dan melanjutkan dengan penuh kebencian ketua berpikiran sempit, dan tidak tahan melihat orang jenius lain muncul di sekte dan kita, jika tidak, itu akan memengaruhi status garis keturunannya. Dengan visi yang begitu dangkal, tidak mengherankan jika status sekte dan kita di sekte Zixia secara bertahap melemah. Fang Lin tersenyum tipis dan berkata, Penatua Meng begitu pendendam, jangan biarkan kemarahanmu merusak kesehatanmu. Meng Wuyu mengerutkan kening. Ada apa dengan anak ini? Orang yang seharusnya paling marah adalah kamu, Fang Lin. Mengapa anak ini terlihat tidak berperasaan? Fang Lin, kamu memiliki fisik langka yang dapat dihidupkan kembali dari kayu yang layu. Identitas seorang murid Dantong sungguh tidak adil bagimu, tetapi peraturan sekte dan terlalu ketat. Jika kamu tidak dapat lulus penilaian promosi dalam waktu 5 tahun, kamu akan diturunkan pangkatnya meskipun kamu memiliki fisik yang dapat dihidupkan kembali dari kayu yang layu. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dan jangan pernah terus seperti ini. Meng Wuyu membujuk dengan sabar. Dia sangat optimis terhadap masa depan Fang Lin, karena itu dia tidak ingin seorang jenius seperti Fang Lin terjerumus ke dalam kebejatan seperti itu. Ketika Fang Lin melihat ekspresi serius Meng Wuyu, dia berhenti tertawa. Penatua Meng, harap tenang. Saya pasti akan lulus ujian pertama. Fang Lin berkata dengan penuh keyakinan dalam nada bicaranya. Meng Wuyu menatap Fang Lin dengan heran. Pikirannya sama dengan pikiran Lu Xiaoxing tadi. Dari mana anak ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Ini bahkan tidak bisa disebut percaya diri, tapi kesombongan. Untuk naik pangkat dari murid Dantong menjadi murid formal bukanlah perkara sederhana seperti makan dan minum air. Itu sangatlah sulit. Di antara 3.000 pengikut Dantong hari ini, sebagian besar dari mereka gagal ujian 2 kali, dan beberapa dari mereka mengikuti ujian 3 kali. Ada orang yang tidak lulus ujian 4 kali berturut-turut. Menurut catatan Sekte Zixia dalam 100 tahun terakhir, jenius yang dipromosikan paling cepat juga mengikuti ujian 2 kali. Fang Lin berkata bahwa seseorang dapat dipromosikan hanya 1 kali. Siapapun yang mendengar ini akan menganggapnya sangat arogan dan konyol. Meng Wuyu hendak mengkritik Fang Lin dengan serius dan memberitahunya agar tidak bersikap sombong, tetapi dia mendengar bunyi bel tumpul berbunyi di seluruh sekte dan. Ketika Fang Lin mendengar bel, ada sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, dan Meng Wuyu berkata kelas altar alkimia telah dimulai, kamu harus pergi dengan cepat. Sekte dan menyelenggarakan 2 kelas altar dan setiap bulan, 1 di pertengahan bulan dan 1 di akhir bulan, yang terbuka untuk 3.000 pengikut anak laki-laki dan semua pengikut Dantong harus hadir di setiap kelas dantan. Jika ada yang berani membolos akan dihukum berat. Jika mereka tidak hadir 3 kali berturut-turut, mereka akan langsung dikeluarkan dari Sekte Zixia. Fang Lin pernah pergi ke sana sekali di pertengahan bulan, tetapi dia tertidur selama kelas berlangsung dan ditertawakan banyak orang. Bagi Fang Lin, tindakan seperti itu sama sekali tidak ada artinya. Tetapi sekte dan memiliki aturan yang ketat, dan jika Fang Lin tidak pergi, konsekuensinya akan serius. Fang Lin menatap Meng Wuyu dengan ekspresi masam dan memohon, Penatua, bolehkah aku pergi? Meng Wuyu melotot dan berkata dengan tidak senang, tidak. Kamu tidak boleh absen dari kelas dantan. Jika kamu tidak berani pergi, aku akan menggendongmu sendiri. Pergi saja. Fang Lin melengkungkan bibirnya dan hanya bisa dengan enggan pergi menuju tempat di mana kelas alkimia diajarkan. Meng Wuyu menatap punggung Fang Lin yang bergoyang dan ingin sekali menamparnya, tetapi ketika memikirkan perlakuan tidak adil yang dialami Fang Lin, dia hanya bisa menghela nafas. Banyak pengikut Dantong semuanya pergi menuju altar dan ketika Fang Lin tiba, banyak orang sedang duduk di altar dan yang besar. Sebagian besar pengikut Dantong telah tiba, jadi Fang Lin dianggap terlambat. Kedatangan Fang Lin juga menarik perhatian beberapa murid Dantong. Lihat, apakah orang itu Fang Lin? Itu dia. Meskipun Fang Lin malas, dia tidak berani melewatkan kelas alkimia. Hehe, terakhir kali dia tertidur di kelas. Aku penasaran rasa malu macam apa yang akan dia buat kali ini. Siapa peduli? Orang ini hanya pemalas yang menunggu kematian. Konon katanya dia punya tubuh yang bisa menghidupkan kembali pohon yang sudah mati. Sehebat apapun bakatnya, dia akan tetap terkubur jika tidak bekerja keras. Fang Lin tampak tenang dan santai, seolah-olah dia tidak mendengar suara-suara sarkastis dan mengejek di sekitarnya. Fang Lin, lewat sini. Lu Xiaoxing melambai ke arah Fang Lin yang tidak jauh darinya, memberi isyarat agar dia segera datang. Fang Lin tersenyum, berjalan cepat dan duduk di sebelah Lu Xiaoxing. Lu Xiaoxing mengeluh mengapa kamu terlambat. Jika kamu tidak hadir saat kelas dimulai, kamu akan dianggap tidak hadir. Fang Lin tertawa dan berkata,
saya bertemu dengan Penatua Meng dan tertunda beberapa saat, tetapi saya tidak terlambat. Sebelum Lu Xiaoxing sempat berkata apa-apa, seorang pemuda di sampingnya tiba-tiba berkata, tidak masalah kau datang atau tidak. Kau akan tetap tertidur jika kau datang. Mendengar ini, Fang Lin masih tersenyum dan tidak peduli. Namun, Lu Xiaoxing sangat marah dan melotot ke arah pria itu. Sun Hao, apa maksudmu? Lu Xiaoxing menanyai pemuda itu. Fang Lin menasihati dari samping lupakan saja, saudara muda Sun tidak bermaksud begitu. Tanpa diduga, Sun Hao tidak menghargainya sama sekali. Sebaliknya, dia mencibir dan memandang Fang Lin dengan jijik, berkata, semua orang tahu bahwa kamu, Fang Lin, adalah orang yang tidak berguna yang hanya makan dan menunggu kematian. Kamu memiliki bakat tetapi tidak tahu bagaimana untuk maju. Terakhir kali selama kelas alkimia, kamu tidur di lantai bawah. Aku, Sun Hao, malu bergaul dengan orang-orang sepertimu. Setelah berkata demikian, dia berdiri, berjalan agak jauh, dan duduk. Lu Xiaoxing sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara, dan Fang Lin menepuk pundaknya. Tidak apa-apa, aku tidak marah. Kenapa kamu begitu marah? Fang Lin berkata sambil tersenyum. Lu Xiaoxing berbalik, menatap Fang Lin dengan mata membara, dan berkata, Fang Lin, mengapa kamu tidak marah? Apakah kamu benar-benar akan makan dan menunggu kematian? Kamu memiliki bakat yang hebat, mengapa kamu tidak bisa membuat kemajuan? Fang Lin melihat ekspresi Lu Xiaoxing dan tahu bahwa dia kecewa padanya. Fang Lin menahan senyumnya dan berkata dengan percaya diri jangan khawatir, saya pasti akan lulus ujian. Lu Xiaoxing menghela napas, tidak tahu apakah dia percaya atau kecewa, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, sekelompok puluhan orang datang dari kejauhan, semuanya mengenakan pakaian pengikut dan tong, tetapi mereka sangat mengesankan, terutama orang yang memimpin. Melihat sekelilingnya, banyak pengikut dan tong yang menunjukkan rasa kagum dan kagum kepadanya. Kakak senior Kang, kami akan mempertahankan posisi lamamu untukmu. Beberapa murid dan tong berkata kepada pemuda bernama Kang itu dengan ekspresi menyanjung di wajah mereka. Kang Lu memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia mengangguk sedikit, lalu berjalan ke depan altar dan duduk. Murid-murid dan tong yang mengikuti Kang Lu juga duduk di dekatnya, dan kelompok mereka menempati tempat terbaik di altar. Namun, dalam situasi ini, tidak ada satupun murid dan tong yang hadir menunjukkan ketidakpuasan, dan banyak yang bahkan merasa itu wajar. Karena orang itu adalah Kang Lu, dialah yang memenuhi syarat untuk menduduki posisi terbaik. Kang Lu adalah orang yang memiliki harapan terbesar untuk lulus penilaian dan menjadi murid formal di antara 3.000 murid Dantong. Meskipun dia telah gagal dua kali pertama hanya kurang sedikit, terutama kali kedua yang hanya selisih seujung rambut saja. Jika bukan karena aturan ketat Danzong, Kang Lu mungkin telah menjadi murid formal setelah penilaian kedua. Kang Lu hampir pasti akan lulus penilaian ketiga yang akan datang, dan karena itu ia memiliki status yang sangat tinggi di antara murid-murid Dantong dan memiliki banyak pengikut. Setelah Kang Lu tiba, Dantan yang tadinya agak berisik, menjadi jauh lebih sunyi. Bahkan saat orang-orang berbicara, mereka merendahkan suaranya karena takut membuat Kang Lu kesal. Kang Lu duduk bersila dengan mata terpejam, wajahnya yang agak kurus memperlihatkan sedikit kesuraman. Kakak senior Kang, di antara murid-murid baru Dantong, ada satu orang yang patut mendapatkan perhatianmu. Seseorang berkata di samping Kang Lu. Kang Lu tidak membuka matanya dan berkata dengan tenang, siapa? Lelaki itu berkata, orang ini bermarga Fang dan bernama Lin. Selama ujian masuk, dia ditemukan memiliki tubuh pohon mati yang dapat dihidupkan kembali. Kang Lu berkata, oh, dengan nada terkejut dan penasaran dalam suaranya. Orang lain itu mengerutkan bibirnya setelah mendengar ini dan berkata kepada Kang Lu, saudara Kang, saya juga kenal Fang Lin. Meskipun dia memiliki bakat yang bagus, dia adalah orang yang tidak memiliki ambisi. Dia hanya pernah ke kebun 100 ramuan sebulan sekali sejak dia mulai, dan bahkan tertidur selama kelas altar alkimia di tengah bulan. Orang seperti itu sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Kang Lu tertawa saat mendengar ini dan berkata, jadi orang yang tertidur saat kelas alkimia adalah Fang Lin. Jika memang begitu, maka kita tidak akan memperhatikannya lagi. Dia tidak ada nilainya. Setelah mendengar ini, beberapa orang mengangguk, berpikir bahwa apa yang dikatakan Kang Lu sangat masuk akal. Diam! Teriakan memekakkan telinga terdengar, dan sebuah sosok jatuh dari langit dan berdiri di atas panggung batu yang menjulang tinggi. Orang itu berpakaian jubah putih, rambutnya panjang berkibar dan wajahnya rupawan. Ternyata seorang wanita. Sangat jarang Tetua Muyan memberikan ceramah hari ini. Kami sangat beruntung bisa bertemu dengan Tetua Muyan 1 bulan setelah bergabung dengan sekte. Dia memang setampan dan seanggun yang dikatakan rumor. Meskipun Penatua Muyan terlihat cantik, dia sangat tegas.
Kita harus mendengarkan ceramahnya dengan saksama, kalau tidak kita akan disalahkan saat sesi tanya-jawab. Tetua Muyan memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan matanya yang indah memandang sekeliling pada semua murid Dantong yang hadir. Baiklah, ke-3000 murid, mari kita mulai kelasnya. Kata Tetua Muyan. Suaranya tidak keras, tetapi dapat terdengar jelas di telinga setiap murid Dantong. Mendengar ini, 3000 murid, termasuk si pemalas Fang Lin, berdiri bersama dan menyembah 4 patung yang didirikan di sekitar altar. Keempat patung ini mewakili 4 master alkimia yang pernah muncul di Sekte Dan mereka juga merupakan 4 master dengan pencapaian tertinggi di Sekte Xixia. Setelah mereka berempat menjadi guru, mereka meninggalkan 4 macam warisan, yang disegel dalam keempat patung ini dan diwariskan kepada murid-murid dan Zong berikutnya yang ditakdirkan untuk diberkati. Akan tetapi, hingga kini belum ada seorang pun yang memperoleh warisan yang ditinggalkan oleh keempat empu ini, tetapi keempat patung ini tetap menjadi simbol luhur seluruh garis keturunan Danzong. Setelah beribadah, 3000 murid itu kembali duduk di tanah dan mendengarkan ceramah dari Penatua Muyan. Karena kelas tersebut diperuntukkan bagi pengikut Dantong, Penatua Muyan tidak akan mengajarkan beberapa metode alkimia tingkat lanjut, tetapi terutama menjelaskan pengetahuan tentang tanaman. Pengetahuan tentang tanaman merupakan dasar alkimia, tetapi meskipun merupakan dasar, pengetahuan tentang tanaman sangatlah luas dan mendalam. Bahkan para alkemis yang telah mencapai beberapa keberhasilan akan terus mempelajari pengetahuan tentang tanaman. Sebaliknya, para alkemis dengan pengetahuan terbatas menganggap bahwa pengetahuan tentang tanaman dan pohon adalah subjek yang tidak penting dan tidak layak menghabiskan terlalu banyak energi untuk mempelajarinya. Tetapi justru karena ide inilah prestasi mereka semasa hidup mereka tidak akan terlalu tinggi. Meskipun Tetua Muyan adalah orang yang sangat serius, dia sangat berpengalaman dalam menjelaskan berbagai hal. Dia mampu menjelaskan banyak pengetahuan tentang tanaman yang sulit dipahami dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat dimengerti oleh sebagian besar murid Dantong yang hadir. Lu Xiaoxing mendengarkan dengan saksama, sambil memegang pena dan kertas di tangannya, dan menuliskan apa yang dikatakan Tetua Muyan dari waktu ke waktu. Ada banyak orang seperti dia. Fang Lin duduk di sana, tampak linglung, menatap kosong ke langit. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi Fang Lin menutup matanya dan benar-benar mulai mendengkur. Fang Lin tertidur lagi. Ketika suara dengkuran itu terjadi, Lu Xiaoxing membelalakan matanya dan menatap Fang Lin dengan tak percaya. Orang ini benar-benar tidur di acara penting lagi. Kamu gila. Bangun cepat. Lu Xiaoxing mendorong Fang Lin dengan tergesa-gesa, tetapi sudah terlambat. Dengkuran melengking itu terdengar sangat keras di altar alkimia yang sunyi. Seketika, banyak mata tertuju pada Fang Lin, termasuk Tetua Muyan di panggung batu. Tetua Muyan memiliki ekspresi kosong di wajahnya, tetapi tatapan matanya sangat dingin. Kang Lu menoleh ke belakang, sedikit ekspresi jijik muncul di sudut mulutnya. Fang Lin ini benar-benar kasus yang tidak ada harapan. Sun Hao, yang sebelumnya menertawakan Fang Lin, juga berkata sambil mencibir. Fang Lin membuka matanya dengan bingung, melihat sekelilingnya, dan bertanya pada Lu Xiaoxing, apakah kelasnya sudah selesai. Lu Xiaoxing benar-benar ingin mendorong Fang Lin ke tanah. Orang ini sebenarnya setengah tertidur dan menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Lu Xiaoxing tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa berdoa agar Fang Lin dihukum seberat-beratnya. Fang Lin juga mengetahui situasi saat ini dan merasa tidak berdaya. Aduh, tubuhku terlalu lemah. Aku tertidur setelah sekian lama tidak fokus. Fang Lin berpikir dalam hati, dan tiba-tiba dia merasakan tatapan dingin yang menusuk tulang sedang menatapnya. Siapa namamu? Suara Tetua Muyan terdengar, dengan sedikit nada marah. Para murid Dantong di bawah menatap Fang Lin dengan mata penuh kepuasan, mereka semua merasa bahwa Fang Lin pasti akan mendapat masalah besar kali ini. Terakhir kali Fang Lin tertidur selama kelas di forum alkimia, dia ditegur keras oleh seorang tetua saat itu. Kali ini Fang Lin tertidur lagi dan jatuh ke tangan Tetua Muyan. Ini tidak sesederhana teguran. Tetua Muyan terkenal di antara para tetua karena temperamennya yang sangat keras. Suatu ketika, seorang murid Dantong mengalami patah tangan dan kaki di tempat hanya karena ia sedang bercanda dan tertawa dengan murid lain saat murid tersebut sedang mengajar. Kali ini Fang Lin tidur langsung di lantai bawah. Banyak murid sudah dapat meramalkan akhir menyedihkan Fang Lin. Menghadapi pertanyaan Muyan, Fang Lin hanya bisa menjawab murid Fang Lin. Muyan mengangguk, lalu wajahnya tiba-tiba berubah dingin dan dia berteriak, berani sekali kau, Fang Lin. Kau mengaku bersalah. Fang Lin menatap Muyan dengan iba dan berkata dengan sedih, kejahatan apa yang telah kulakukan. Muyan tertawa karena marah dan berkata, beraninya kau tidur saat aku sedang mengajar. Ini pertama kalinya aku bertemu murid sepertimu selama bertahun-tahun mengajar. Beraninya kau mengatakan bahwa kau telah melakukan kesalahan.
Fang Lin dengan hormat bersikap seperti seorang junior kepada Mu Yan dan berkata, "Penatua, saya tidak tidur. Saya hanya berpikir keras setelah mendengarkan ceramah Anda. Mohon pengertiannya." Setelah mendengar perkataan Fang Lin, banyak murid Dantong yang hadir, termasuk tetua Mu Yan di panggung batu, semuanya tampak sangat gembira. Mereka semua memandang Fang Lin seolah-olah sedang melihat monster. Seberapa tebal kulitnya seseorang hingga bisa mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Bahkan Lu Xiaoxing yang khawatir terhadap Fang Lin, merasa geli dengan kata-kata Fang Lin. "Tolong, Anda jelas-jelas tertidur, mengapa Anda masih berpikir?" Dengkuran itu mengungkap semuanya. Tetua Mu Yan juga sangat marah hingga wajahnya berubah jelek. Dia selalu tegas, tetapi dia bertemu orang seperti Fang Lin yang berbohong dengan mata terbuka. Dalam hatinya, dia semakin tidak menyukai Fang Lin. Fang Lin tampak sangat tenang. Dia menatap mata tetua Mu Yan tanpa rasa bersalah. Ketenangan ini mengejutkan Mu Yan. Namun, meskipun merasa terkejut, tetua Mu Yan sudah mengambil keputusan dan langsung bertanya, "Fang Lin, apakah maksudmu kau tidak tidur, tetapi sedang mendengarkan ceramahku?" Fang Lin mengangguk dan berkata, "Saya memang mendengarkan ajaran tetua dengan saksama. Saya sama sekali tidak terganggu." Betapa tidak tahu malunya. Itulah yang ada dalam pikiran semua murid Dantong pada saat itu. Titik titik titik. Titik titik titik. Penatua Mu Yan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku akan memberimu beberapa pertanyaan tentang apa yang baru saja kukatakan. Jika kau bisa menjawabnya, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Jika kau tidak bisa menjawabnya, aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan membatalkan kesempatanmu untuk naik pangkat." Setelah kata-kata ini diucapkan, banyak orang memandang Fang Lin dengan rasa kasihan. Mematahkan anggota tubuhnya saja tidak cukup, tetapi dia juga harus membatalkan salah satu kesempatan promosinya. Hukuman ini memang berat. Seorang pengikut Dantong hanya mempunyai 5 kesempatan untuk dipromosikan dalam 5 tahun, dan setiap kegagalan berarti 1 kesempatan berkurang untuk dipromosikan. Jika Fang Lin dihukum hari ini, dia hanya akan memiliki 4 kesempatan untuk dipromosikan, yang merupakan hukuman paling berat bagi seorang murid Dantong. Wajah Lu Xiaoxing penuh kekhawatiran, dan dia ingin memohon untuk Fang Lin, tetapi ketika dia memikirkannya, dia hanyalah seorang murid Dantong, jadi bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk memohon untuk Fang Lin. Kang Lu yang duduk di depan terlihat sangat menikmati pertunjukan tersebut, seakan-akan ia hanya menunggu Fang Lin mematahkan anggota tubuhnya. Tepat ketika semua orang mengira Fang Lin akan ragu-ragu, Fang Lin berkata dengan tegas dan tenang, "Kalau begitu, silakan minta para tetua untuk memberikan pertanyaan." Sepertinya anak ini sudah menyerah pada dirinya sendiri. Kang Lu menggelengkan kepalanya sedikit. Sungguh hal mengecewakan yang dia katakan tentang tubuhnya yang dapat menghidupkan kembali pohon-pohon yang layu. Dia punya semua bakat tapi akhirnya menjadi karakter seperti itu. Fang Lin, aku sudah membuat kalian berdua menjadi begitu dekat. Aku ingin melihat apakah Lu Xiaoxing masih akan peduli padamu setelah anggota tubuh kalian patah." Sun Hao menatap Fang Lin dengan seringai di wajahnya, dan tidak sabar untuk melihat akhir menyedihkan Fang Lin. Mu Yan menatap Fang Lin dan merasa agak bingung. Mengapa anak laki-laki ini terlihat begitu percaya diri? Matanya begitu jernih tanpa rasa takut sedikit pun. Ini sungguh tidak biasa. Dengarkan baik-baik, saya baru saja menyebutkan apa saja manfaat bunga Qiuebai. Mu Yan tidak banyak memikirkannya dan langsung menanyakan pertanyaan pertama. Begitu pertanyaan ini diajukan, banyak pengikut Dantong yang mengetahui jawabannya. Lu Xiaoxing juga mengetahui hal itu dan ingin memberitahu Fang Lin secara diam-diam. Pertanyaan ini mudah. Qiuebai adalah ramuan dingin. Mengonsumsinya secara langsung dapat meredakan sindrom api dan menekan darah prajurit yang terlalu bersemangat. Namun, mengonsumsinya terlalu banyak akan menyebabkan stagnasi darah dan ki dalam prajurit, dan dalam kasus yang parah dapat merusak meridian. Qiuebai dapat digunakan untuk memurnikan Qiulu Dan, Bingyan Dan, Xuan Sui Dan, dan Han Suang Dan. Fang Lin berkata dengan tenang. Mu Yan terkejut ketika mendengar ini, dan para pengikut Dantong yang hadir juga membelalakkan mata mereka dan menatap Fang Lin dengan tak percaya. Lu Xiaoxing menatap Fang Lin dengan heran. Dia tidak pernah menduga bahwa dia benar-benar bisa menjawab pertanyaan itu. Bagaimana dia bisa menjawabnya? Bukankah dia orang yang tidak berguna dan hanya menunggu kematian? Apakah dia benar-benar menghadiri kelas itu? Wajah Sun Hao tampak muram. Dia tidak dapat membayangkan Fang Lin dapat menjawabnya. Wajah Kang Lu menampakkan ekspresi terkejut, lalu dia mengernyit sedikit. Anak ini sedikit tidak terduga. Kang Lu berkata sambil tersenyum, dan yang lain tidak tahu apa yang dipikirkannya. Orang yang paling terkejut adalah Mu Yan, karena dia yakin Fang Lin memang tertidur dan tidak mendengarkan kelasnya sama sekali. Tidak ada keraguan tentang itu. Tetapi sekarang Fang Lin menjawab pertanyaannya sendiri dengan sangat tenang,
tanpa kesalahan apapun, itulah jawaban yang paling sempurna. Ada apa, tetua? Mungkinkah muridku tidak menjawab dengan benar? Fang Lin bertanya dengan bingung ketika dia melihat Mu Yan tidak mengatakan apa-apa. Mu Yan kembali sadar dan mengerutkan kening, merasa bahwa Fang Lin sengaja membuatnya jijik. Jawabanmu sangat bagus, tapi aku masih punya 2 pertanyaan. Aku harap kamu bisa terus menjawabnya dengan benar, kalau tidak hukumanku untukmu tidak akan berubah, kata Mu Yan. Fang Lin tersenyum dan berkata, Penatua, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan apapun. Dia tidak tahu apa itu hidup dan mati. Banyak murid Dantong tidak dapat menahan diri untuk berkata dalam hati, berpikir bahwa Fang Lin terlalu berpuas diri. Apakah dia mengira jika dia menjawab satu pertanyaan dengan benar secara kebetulan, dia dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar? Mu Yan juga marah. Setelah berpikir sejenak, dia mengajukan pertanyaan yang lebih sulit. Dengarkan baik-baik, ramuan apa saja yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Kingxin yang saya sebutkan sebelumnya? Kata Mu Yan. Begitu pertanyaan ini diajukan, banyak murid Dantong yang hadir tampak berpikir. Hanya sedikit orang yang mengetahui jawabannya dalam hati mereka, dan Kang Lu adalah salah satunya. Pertanyaan ini sangat sulit dan bukan sesuatu yang dapat dijawab oleh seorang murid Dantong biasa. Kesulitan soal ujian kenaikan jabatan tidak lebih dari itu. Mu Yan tidak memberikan banyak perincian saat dia mengajar tadi, jadi sekarang saat dia meminta Fang Lin menjawab pertanyaan ini, tampak seolah-olah dia sengaja mempersulitnya. Lu Xiaoxing ingin memberitahu Fang Lin jawabannya, tetapi bahkan dia tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini. Lagi pula, dia baru menjadi murid selama sebulan dan pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang dapat dia jawab sama sekali. Saat ini, Lu Xiaoxing hanya bisa berdoa agar Fang Lin beruntung, karena dia tidak dapat berbuat apapun untuk menolongnya. Fang Lin menatap Mu Yan, tersenyum, dan berkata, saya juga kebetulan tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Oh, kalau begitu ceritakan padaku. Mu Yan terkejut, tetapi masih tidak percaya bahwa Fang Lin dapat menjawab pertanyaan ini. Kebanyakan orang yang hadir juga merasa bahwa Fang Lin hanya berpura-pura. Pertanyaan ini sangat sulit, bagaimana mungkin seorang pecundang seperti kamu, yang baru berada di sini selama sebulan dan hanya menunggu kematian, dapat menjawabnya. Fang Lin berkata, pil Kingxin hanyalah pil bermutu rendah. Lebih tepatnya, itu adalah pil tingkat rendah untuk manusia. Pil itu memiliki efek menenangkan pikiran dan menenangkan jiwa. Pil itu lebih merupakan tonik daripada pil. Pil itu tidak terlalu efektif untuk para prajurit. Pil itu membutuhkan rumput Jingyu, air wujin, dan bunga dengying untuk memurnikannya. Setelah Fang Lin menjawab, seluruh arena alkimia menjadi sunyi, begitu sunyi hingga orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Semua orang memandang Fang Lin dengan mata aneh, dan ekspresi semua orang sangat menarik. Mata Mu Yan juga penuh dengan keterkejutan. Jawaban Fang Lin terlalu standar untuk menjadi lebih standar, tetapi inti persoalannya adalah bagaimana mungkin Fang Lin menjawabnya. Lu Xiaoxing membuka mulutnya sedikit, merasa terkejut sekaligus senang, sedangkan Sun Hao, yang tidak jauh darinya, berwajah gelap, tampak jelek seperti abis memakan tikus mati. Ekspresi Kang Lu di depan juga berubah, menjadi lebih serius. Fang Lin sama sekali tidak peduli dengan ekspresi terkejut orang-orang yang hadir. Apakah kamu bercanda? Aku, Fang Lin, juga seorang Dan Zun yang hebat. Meminta saya menjawab pertanyaan sederhana seperti itu hanyalah sebuah penghinaan terhadap saya, oke. Kalau saja aku tidak dipaksa sekarang, aku, Fang Lin, tidak akan mau repot-repot menjawab pertanyaan semacam ini. Kalau saja Fang Lin masih Fang Lin di kehidupan sebelumnya, kalau ada yang bertanya seperti itu padanya, Fang Lin pasti akan meloncat dan menamparkan muka orang itu, lalu menendangnya sejauh lebih dari 10 mil. Seorang master alkimia yang bermartabat harus menjawab pertanyaan Anda tentang ramuan yang kualitasnya rendah. Bukankah ini sebuah penghinaan? Ketika Fang Lin menjawab pertanyaan ini, dia merasa sangat tertekan, tetapi ketika dia melihat ekspresi terkejut dan tidak percaya dari orang-orang di sekitarnya, dia merasa jauh lebih baik. Tetua Mu Yan akhirnya tergerak. Dia menyingkirkan ketidaksukaannya terhadap Lin Xuanru, dan menjadi lebih ingin tahu dan curiga. Fang Lin, sudah berapa tahun kamu menjadi murid? Mu Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kalau murid tersebut adalah murid yang berpengalaman, sudah menjadi murid selama 3 atau 4 tahun, kemungkinan besar dia akan mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Fang Lin berkata saya baru menjadi murid selama sebulan. Ekspresi Mu Yan membeku, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu baru di sini selama sebulan. Bagaimana ini mungkin? Mendengar kata-kata Mu Yan, banyak murid Dantong di bawah menunjukkan rasa malu. Mereka semua adalah murid Dantong yang telah berada di sekte tersebut selama beberapa tahun, namun mereka bahkan tidak sebaik murid baru yang baru berada di sekte tersebut selama sebulan. Itu sungguh memalukan. Tapi itu aneh. Fang Lin baru belajar selama sebulan,
dan hampir menyia-nyiakan bulan ini. Bagaimana dia menjadi begitu pandai saat ini dan bisa menjawab dua pertanyaan berturut-turut tanpa satu pun kesalahan? Fang Lin tersenyum dan berkata, memang benar aku baru menjadi murid selama sebulan. Mu Yan tiba-tiba teringat bahwa Meng Wuyu pernah menyebutkan padanya tentang murid baru bernama Fang Lin, yang memiliki fisik langka berupa pohon mati yang hidup kembali. Mungkinkah anak laki-laki ini adalah orangnya? Memikirkan hal ini, Mu Yan bahkan lebih terkejut. Meskipun jarang terjadi pohon mati dapat hidup kembali, memiliki dasar pengetahuan yang baik tentang tanaman dan pohon hanya setelah 1 bulan belajar, kinerja ini tidak tampak seperti kinerja seseorang yang hanya makan dan menunggu untuk mati. Fang Lin, kamu mengejutkanku. Aku masih punya pertanyaan. Bahkan jika kamu tidak bisa menjawabnya, aku tidak akan menghukummu, kata Mu Yan. Mendengar ini, Lu Xiaoxing sangat terkejut, dan hatinya akhirnya merasa tenang. Dia langsung memberi Fang Lin pandangan menyemangati. Melihat hal itu dari kejauhan, Sun Hao pun menjadi sangat cemburu, dan semakin dendam serta cemburu kepada Fang Lin. Tetua, silakan bertanya. Fang Lin tidak berkata dengan rendah hati maupun sombong. Mu Yan mengangguk, tidak meremehkan Fang Lin, dan bertanya langsung buah cao yang 3 daun, di mana buah ini biasanya tumbuh. Begitu pertanyaan ini diajukan, Kang Lu yang duduk di barisan depan tiba-tiba mengubah ekspresinya. Seseorang memperhatikan ekspresinya dan bertanya dengan hati-hati, Kakak Kang, ada apa denganmu? Kang Lu berkata dengan suara yang dalam, saya salah menjawab pertanyaan ini dalam penilaian promosi terakhir. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua terkejut. Kang Lu tampak tidak senang. Jika dia menjawab pertanyaan ini dengan benar pada penilaian promosi terakhir, dia akan lulus. Namun sayang, jawabannya salah dan ia kehilangan jalur promosi. Dia harus menunggu setahun lagi. Sekarang, Kang Lu telah sepenuhnya menemukan jawaban atas pertanyaan ini, tetapi ketika dia memikirkannya sekarang, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Bahkan aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini setahun yang lalu, jadi Fang Lin pasti juga tidak bisa menjawabnya. Kang Lu berkata dalam hati. Mu Yan menatap Fang Lin dengan mata menyala-nyala. Dia menanyakan pertanyaan ini dengan tujuan mengujinya. Jika Fang Lin tidak bisa menjawabnya, itu masih bisa dimengerti. Faktanya, lebih dari 90% pengikut Dantong tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Tetapi jika Fang Lin menjawab dengan benar, artinya akan berbeda. Fang Lin tersenyum dan berkata, pertanyaan ini tidak sulit. Bunga matahari berdaun 3 biasanya tumbuh di tempat yang hangat dengan banyak sinar matahari, terutama di tempat yang menghadap matahari. Bunga matahari berdaun 3 lebih mungkin tumbuh di sana. Namun, tidak ada yang mutlak. Seperti kata pepatah, keadaan akan berubah ketika mencapai titik ekstrim. Bunga matahari berdaun 3 yang tumbuh di tempat yang sangat dingin lebih efektif daripada yang tumbuh di tempat yang hangat. Bunga matahari berdaun 4, yang bahkan lebih langka daripada bunga matahari berdaun 3, semuanya tumbuh di tempat yang sangat dingin. Bunga matahari berdaun 5 yang lebih langka mungkin tumbuh di tempat yang sangat dingin. Namun, bunga matahari berdaun 5 memiliki aura dingin dan panas, yang sulit bagi orang biasa untuk bersendewa dengannya. Fang Lin berbicara dengan bebas, dan semua orang memandangnya seolah-olah mereka telah melihat hantu. Banyak orang yang memasang ekspresi bingung. Kang Lu memiliki ekspresi paling jelek di wajahnya. Pertanyaan yang dijawabnya salah setahun lalu kini dijawab dengan sempurna oleh seorang murid baru yang baru sebulan menjadi murid sekte tersebut. Ini hanyalah tamparan di wajahnya. Titik. Anak ini jenius. Kita tidak boleh membiarkannya tumbuh dewasa. Kalau tidak, bahkan jika aku menjadi murid resmi, aku akhirnya akan diinjak-injak olehnya. Kang Lu berkata dengan kejam, sudah menganggap Fang Lin sebagai seseorang yang mengancam kedudukannya. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua menyetujuinya. Penampilan Fang Lin terlalu luar biasa. Jika hal ini terus berlanjut, Kang Lu memang akan diinjak-injaknya, dan kemudian mereka yang mengikuti Kang Lu pasti akan terkena dampaknya. Mu Yan berdiri di panggung batu, merasa sangat gembira. Fang Lin ini benar-benar memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tanaman dan pohon, dan dia memiliki tubuh yang dapat bangkit kembali dari pohon yang layu. Tampaknya dia memang seorang jenius yang langka, dan tidak seburuk yang dikatakan rumor. Sayang sekali bahwa seorang jenius seperti itu hanyalah seorang putra dan saya harus mengusulkan kepada kepala biksu untuk mengangkat Fang Lin menjadi murid resmi. Seorang jenius seperti itu tidak dapat dikubur. Mu Yan berkata dalam hatinya. Sikapnya terhadap Fang Lin telah meningkat dari ketidaksukaannya sebelumnya ke tingkat penghargaan yang ekstrim. Memikirkan hal ini, Mu Yan menunjukkan senyum langka di wajahnya dan berkata kepada Fang Lin, kamu mengejutkanku. Aku harus mengakui bahwa kamu adalah seorang jenius. Dengan pengetahuanmu tentang tanaman dan pohon, kamu pasti akan dipromosikan menjadi murid formal dalam waktu 2 tahun.
Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak murid Dantong yang hadir merasa ngeri. Dipromosikan menjadi murid formal dalam waktu 2 tahun. Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Rekor tercepat untuk garis keturunan sekte dan adalah menjadi murid formal setelah 2 penilaian. Apakah Fang Lin akan menjadi orang tercepat kedua yang dipromosikan? Wajah Kang Lu muram. Dia telah gagal 2 kali, dan dia pasti akan lulus pada kali ketiga. Namun, penilaian Penatua Mu Yan terhadap Fang Lin membuat Kang Lu sangat cemburu. Para pengikut Kang Lu saling berpandangan. Mereka semua dapat melihat bahwa Kang Lu sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini. Namun tidak mengherankan, Kang Lu sudah menjadi nomor 1 di antara murid-murid Dantong, baik dari segi ketenaran maupun status. Tapi sekarang, Fang Lin tiba-tiba muncul. Setelah hanya 1 bulan bergabung dengan sekte tersebut, ia telah membuat Tetua Mu Yan terkesan dengan pengetahuannya yang menakjubkan tentang tanaman dan pohon. Ditambah dengan bentuk tubuhnya yang langka, bagaikan pohon mati yang hidup kembali di musim semi, orang seperti itu ditakdirkan untuk melampaui Kang Lu. Tetapi bagaimana mungkin Kang Lu rela membiarkan orang lain mengambil status dan reputasinya saat ini? Dia adalah murid Dantong pertama dan memiliki banyak koneksi dengan murid formal. Dia telah meletakkan fondasi, dan segalanya akan berjalan lancar saat dia menjadi murid formal. Tetapi jika Fang Lin terus bersinar cemerlang, lalu siapa yang masih peduli dengan Kang Lu? Siapa yang masih berpikir bahwa Kang Lu adalah murid nomor 1 Dantong? Kang Lu tidak dapat menoleransi hal ini. Dia ingin mempertahankan posisinya, dan semua yang telah direncanakannya tidak boleh terpengaruh. Fang Lin sangat rendah hati menanggapi pujian Mu Yan, dan berkata, "Terima kasih, Tetua. Saya hanya tahu lebih banyak tentang tanaman dan pohon." Mu Yan berkata dengan serius, "Kudengar kau memiliki tubuh pohon mati yang dapat terlahir kembali di musim semi. Kau juga memiliki pengetahuan yang baik tentang tanaman dan pohon. Kau layak mendapat gelar jenius. Namun, kau tidak boleh sombong dan berpuas diri. Kesombongan adalah hal yang paling tabu dalam alkimia. Kau harus mengingat ini." Fang Lin mengangguk, mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih atas nasihatmu, Tetua. Aku pasti akan mengingatnya." Fang Lin juga memiliki kesan yang baik terhadap Tetua Mu Yan. Meskipun dia agak kuno dan serius, setidaknya dia benar-benar peduli dengan kebaikan para pengikut Dantong ini dan mengajar mereka dengan serius. Orang seperti itulah yang layak mendapatkan rasa hormat dari Fang Lin. Meskipun Fang Lin adalah seorang master alkimia tingkat tinggi di kehidupan sebelumnya, dia tidak sombong dan angkuh seperti para jenius yang menjadi terkenal di usia muda. Sebaliknya, Fang Lin tidak memiliki kesombongan atau keangkuhan. Selama ia menganggap seseorang layak dihormati, ia akan menghormatinya sepenuh hatinya. Melihat Fang Lin seperti ini, Mu Yan bahkan lebih puas. Dia mengangguk dan berkata, "Ini adalah akhir dari kelas hari ini. Kamu harus mengingat apa yang telah aku katakan hari ini dan jangan bermalas-malasan." Setelah kelas berakhir, Mu Yan pergi, dan 3.000 murid Dantong juga meninggalkan altar alkimia satu demi satu. Namun, ketika banyak orang hendak pergi, mereka maju untuk berbicara dengan Fang Lin, dan ada sedikit kesan persahabatan dalam percakapan mereka. Murid-murid Dantong ini bukan orang bodoh. Fang Lin sangat luar biasa hari ini dan mendapat apresiasi dari Penatua Mu Yan. Dia memiliki masa depan yang cerah, jadi mereka tentu ingin memanfaatkan kesempatan untuk menjalin hubungan dengan Fang Lin. Fang Lin tidak menjaga jarak dengan orang lain, tetapi dia juga tidak menunjukkan terlalu banyak antusiasme. Dia melakukan percakapan singkat dengan murid-murid Dantong ini. "Fang Lin, tolong Tik Mahadewa." Seorang murid Dantong menghentikan Fang Lin dan berkata kepadanya sambil membungkuk. Fang Lin tidak mengenal orang ini, tetapi seseorang di sebelahnya berkata, dia adalah seseorang yang dekat dengan Kang Lu. Fang Lin tampak bingung dan bertanya, "Siapa Kang Lu?" Wajah semua orang membeku, dan banyak dari mereka yang sudut mulutnya berkedut. Lu Xiaoxing di sampingnya tampak tak berdaya, mengira Fang Lin adalah seorang idiot. Pemuda yang menghalangi jalan Fang Lin tampak malu dan hampir menjadi gila. Apakah keluarga ini pura-pura bodoh? Bagaimana mungkin ada seseorang yang bahkan tidak mengenal Kang Lu? Melihat ekspresi orang banyak, Fang Lin tampak sangat polos. "Aku benar-benar tidak tahu siapa Kang Lu, oke." Lelaki itu tertegun sejenak, lalu berkata, "Kakak senior Kang Lu ingin berbicara denganmu." Fang Lin menatapnya dan bertanya dengan serius, "Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku siapa Kang Lu?" Pria itu hampir saja mengutuk, "Apakah ada yang seperti Anda? Apakah kamu kecanduan pura-pura bodoh?" Namun Kang Lu sebelumnya telah memerintahkannya untuk mengundang Fang Lin, jadi pria itu hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, "Kakak senior Kang Lu adalah yang terbaik di antara murid-murid Dantong kita." Lu Xiaoxing berbisik di telinga Fang Lin, "Kang Lu sangat kuat. Dikatakan bahwa dia akan menjadi murid formal dalam penilaian berikutnya. Aku tidak tahu apa yang ingin dia bicarakan denganmu,
jadi sebaiknya kamu berhati-hati. Fang Lin mengangguk dan berkata kepada pria itu, saya tidak kenal Kang Lu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi. Adik Fang Lin, mengapa aku tidak bisa mengundangmu? Pada saat ini, Kang Lu datang dari tidak jauh dengan sekelompok orang, dan suara Kang Lu terdengar, suaranya ceria. Fang Lin berbalik dan menatap Kang Lu, alisnya sedikit mengernyit. Orang ini memusuhi saya, Fang Lin berpikir dalam hati. Meskipun Kang Lu menyembunyikannya dengan sangat baik, Fang Lin adalah seorang master alkimia di kehidupan sebelumnya dan memiliki mata yang sangat tajam. Sekalipun Kang Lu menyembunyikan permusuhannya, Fang Lin tetap melihatnya. Murid-murid dan Tong di samping Fang Lin semuanya memberi hormat kepada Kang Lu sambil mengepalkan tangan. Bahkan Lu Xiaoxing, mereka semua menunjukkan rasa kagum terhadap Kang Lu. Apakah kamu Kang Lu? Fang Lin bertanya. Jejak kemarahan yang nyaris tak terlihat melintas di mata Kang Lu. Semua murid dan Tong lainnya dengan hormat memanggilku kakak senior, tetapi kamu memanggilku dengan namaku secara langsung. Apa maksudnya? Namun, Kang Lu masih agak cerdik, dan tersenyum sambil berkata, sepertinya kamu tidak tahu banyak tentangku, saudara muda. Aku Kang Lu. Setelah melihatmu di forum alkimia hari ini, aku dapat melihat bahwa kamu memang luar biasa. Saudara senior sangat mengagumimu. Fang Lin tersenyum dan berkata, kakak Kang, kamu terlalu sopan. Aku hanya tidak tahu apakah kamu ingin berbicara denganku tentang sesuatu. Jika tidak ada apa-apa, aku akan kembali tidur dulu. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Fang Lin sungguh aneh. Kakak senior Kang Lu jelas ingin berteman denganmu, tetapi kamu berpikir untuk kembali ke kamarmu untuk tidur. Sekalipun Kang Lu santun, dia tidak dapat menahan amarahnya. Di sini terlalu berisik. Adik Lin, bagaimana kalau kamu ikut aku ke paviliun Chang Yue dan duduk sebentar? Kata Kang Lu sambil berusaha sebisa mungkin terlihat baik hati. Tanpa diduga, Fang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Jika ada yang ingin kau katakan, bicarakan saja di sini. Kang Lu ingin melompat dan menamparkan Fang Lin. Dia merasa diabaikan. Kalau begitu, aku akan bicara terus terang. Adik muda Fang Lin sangat berbakat dan pasti akan mencapai hal-hal hebat dalam alkimia. Namun, sebagai seorang alkemis sepertiku, kita tidak boleh ketinggalan dalam seni bela diri. Adik muda tampaknya hanya berada di tingkat kedua Ren Yuan. Aku punya pil penenang Qi yang dapat membantumu menembus ke tingkat ketiga Ren Yuan sesegera mungkin. Aku harap kamu tidak akan menolak dan menerima kebaikanku. Kang Lu berkata, lalu dia mengeluarkan botol giok. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menunjukkan rasa iri. Ini adalah pil perata Qi. Mengonsumsi satu pil dapat meningkatkan kecepatan kultivasi 1 hingga 2 kali lipat. Tidak ada seorang pun di antara murid dan Tong yang dapat memurnikannya. Hanya murid formal yang dapat menyempurnakannya. Demi bisa menaklukkan Fang Lin, Kang Lu rela mengeluarkan ramuan semacam ini, yang jelas-jelas menunjukkan kalau dia sangat menghargai Fang Lin. Jika Fang Lin meminum pil Sun Qi ini, dia akan menjadi orangnya Kang Lu. Sekalipun Fang Lin berbakat, dia akan dengan mudah dikendalikan oleh Kang Lu. Mengambil, masih belum mau meminumnya. Ini adalah masalah yang dihadapi Fang Lin. Semua orang yang hadir menatap Fang Lin, menunggu reaksinya. Kang Lu tampak ramah, tetapi dalam hatinya dia mencibir bahkan jika kamu, Fang Lin, seorang jenius, selama kamu meminum pil penghalus Qi ini dariku, kamu akan menjadi milikku, Kang Lu. Tidak peduli seberapa hebatnya kamu di masa depan, kamu pada akhirnya akan berada di bawah kendaliku. Kang Lu yakin bahwa Fang Lin tidak dapat menahan efek pil Sun Qi. Fang Lin menatap botol di tangan Kang Lu, hanya untuk melihatnya menggelengkan kepala dan berkata dengan tenang, saya menghargai kebaikan kakak senior Kang, tetapi saya tidak dapat menerima pil penenang Qi ini. Mendengar ini, banyak orang berpikir bahwa Fang Lin terlalu bodoh. Ini adalah pil penenang Qi. Bagaimana mungkin seorang murid dan Tong memenuhi syarat untuk mendapatkan pil semacam ini? Kamu bahkan tidak menginginkan pil penenang Qi yang diberikan kepadaku sebagai hadiah. Beberapa orang mengangguk diam-diam di dalam hati mereka. Fang Lin tidak bodoh. Jika dia benar-benar meminum pil penenang Qi, itulah yang diinginkan Kang Lu. Melihat penolakan Fang Lin, wajah Kang Lu membeku. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, seorang pemuda yang berdiri di sampingnya tak kuasa menahan diri untuk berkata, Fang Lin, apa maksudmu dengan ini? Beraninya kau menolak ramuan yang diberikan oleh kakak senior Kang. Bukankah kau terlalu tidak tahu terima kasih? Titik. Fang Lin tersenyum, sama sekali tidak marah, dan berkata kakak senior ini telah berbuat salah padaku. Bukannya aku, Fang Lin, tidak tahu bagaimana menghargainya, tetapi kebaikan kakak senior Kang terlalu besar. Aku, Fang Lin, terlalu lemah untuk menanggungnya. Kata-kata ini lembut namun tegas, dan sikap penolakannya sangat kentara, jadi Kang Lu secara alami dapat mendengarnya.
Senyum yang ada di wajah Kang Lu akhirnya menghilang, dan digantikan oleh ekspresi muram. Fang Lin, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Apakah kamu akan minum pil penenang Qi ini atau tidak? Kang Lu berkata dengan dingin, dengan sedikit nada mengancam dalam kata-katanya. Fang Lin masih tersenyum, seolah-olah dia sama sekali tidak merasakan ancaman dalam kata-kata Kang Lu, dan berkata, Saudara Kang, apakah kamu tidak mempersulitku? Aku sama sekali tidak bisa menerima pil Sun Qi ini, Saudara Kang, kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Kang Lu mencibir, mengangguk, dan menyimpan botol itu. Saudara Kang, orang ini tidak tahu terima kasih. Haruskah kita memberinya pelajaran? Pemuda yang baru saja berbicara itu langsung berkata, ingin tampil baik di depan Kang Lu. Mendengar ini, banyak orang segera menjauh dari Fang Lin, takut mereka akan terkena dampaknya. Hanya Lu Xiaoxing yang masih berdiri di samping Fang Lin. Meskipun ada kekhawatiran dan kegelisahan di wajahnya, dia tidak pergi. Kakak senior Kang, apa yang ingin kau lakukan? Ini adalah altar alkimia. Patung 4 orang suci dari sekte alkimia ada di sini. Beraninya kau bertindak gegabah. Lu Xiaoxing berkata dengan marah. Fang Lin tersentuh melihat gadis kecil ini berani berbicara mewakilinya saat ini. Kang Lu melirik Lu Xiaoxing, tatapan muram itu membuat Lu Xiaoxing semakin ketakutan. Namun, kata-kata Lu Xiaoxing berhasil. Kang Lu masih tidak berani berbuat sesuatu yang tidak senonoh di bidang alkimia, karena bisa saja ada yang menangkapnya dan dia akan mendapat masalah. Pada saat itu, Kang Lu tersenyum dingin pada Fang Lin dan berkata, kamu menolakku hari ini, aku harap kamu tidak akan menyesalinya. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Para pengikut Kang Lu melotot tajam ke arah Fang Lin lalu pergi bersama Kang Lu. Murid-murid Dantong yang semula ingin berteman dengan Fang Lin, dengan cepat pergi satu persatu, tidak lagi berbicara dengan Fang Lin dan tidak ingin berhubungan apapun dengan Fang Lin. Apakah kamu bercanda? Fang Lin menyinggung Kang Lu hari ini. Hanya dewa yang tahu bagaimana Kang Lu akan menekan Fang Lin di masa mendatang. Jika dia berteman dengan Fang Lin, bukankah itu akan merugikan Kang Lu? Tak lama kemudian, semua murid Dantong yang awalnya mengelilingi Fang Lin pergi dalam sekejap mata, hanya menyisakan Lu Xiaoxing. Lu Xiaoxing memperlihatkan rasa jijik terhadap mereka yang pergi terburu-buru, tetapi ketika dia memikirkan Fang Lin yang menyinggung Kang Lu hari ini, hatinya menjadi berat lagi. Fang Lin tersenyum, menggaruk hidung Lu Xiaoxing, dan berkata, jangan bersedih hati, langit tidak akan runtuh. Lu Xiaoxing sangat marah saat melihat senyum Fang Lin dan bertanya, kamu masih bisa tertawa. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung Kang Lu? Fang Lin bertanya dengan rasa ingin tahu, apa hasilnya? Lu Xiaoxing memutar matanya ke arah Fang Lin dan berkata, aku mendengar dari seorang saudari senior bahwa seseorang telah menyinggung Kang Lu sebelumnya, dan ditekan oleh Kang Lu sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak dapat mengikuti ujian. Kamu baru saja masuk sekte, dan kamu telah menyinggungnya. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa di masa depan. Melihat wajah Lu Xiaoxing yang khawatir, Fang Lin menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum tidak apa-apa. Akulah yang telah menyinggung perasaannya. Aku tidak khawatir, jadi jangan khawatirkan aku. Lu Xiaoxing menghentakkan kakinya, menepis tangan Fang Lin, dan berkata dengan marah siapa yang mengkhawatirkanmu. Aku tidak peduli padamu. Setelah berkata demikian, Lu Xiaoxing bergegas pergi. Fang Lin tersenyum tak berdaya, tetapi ada sedikit rasa dingin dalam senyumannya. Saya benar-benar tidak bisa tenang. Fang Lin meregangkan tubuh dan berjalan menuju kediamannya. Silsilah Danzong, Istana Tianyang. Istana Tianyang sangat megah, berdiri di puncak gunung, dengan aura yang luar biasa. Pada saat ini, di Aula Tianyang, Penatua Muyan berpakaian hijau berdiri dengan tenang. Di puncak aula, seorang pria parubaya dengan wajah serius sedang duduk. Meng Wuyu juga ada di sini, berdiri di samping dengan ekspresi tenang. Muyan membungkuk kepada pria parubaya itu dan berkata, Guru, saya mengajar di forum alkimia hari ini dan melihat bahwa Fang Lin memang seorang jenius. Statusnya sebagai murid anak alkimia adalah suatu pemborosan. Saya harap Anda dapat membuat pengecualian dan mengangkat Fang Lin menjadi murid resmi. Mendengar ini, mata Meng Wuyu berbinar dan dia menatap Muyan dengan heran. Muyan mengangguk sedikit ke arah Meng Wuyu. Pria parubaya itu tidak menunjukkan ekspresi apapun saat mendengar ini, dan berkata dengan tenang tidak ada pengecualian terhadap aturan sekte dan. Muyan mengerutkan kening dan berkata, bakat Fang Lin sangat berguna. Prestasinya pasti lebih tinggi dari kita. Kita harus mempromosikannya sesegera mungkin sehingga sekte dan kita dapat segera memiliki alkemis independen. Pria parubaya itu menatap Muyan, suaranya masih dingin, dan berkata Muyan, aku khawatir kamu sudah bertindak terlalu jauh. Muyan berkata dengan sangat serius aku tidak berbohong. Nilai Fang Lin tidak lebih lemah dari 4 wanita cantik dari sekte dan.
Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, tetapi bahkan di antara 4 anggota sekte dan terhebat, tidak ada satupun dari mereka yang dipromosikan secara luar biasa. Ekspresi Mu Yan membeku, dan Meng Wuyu di sampingnya juga mendesah dalam hati. Pria parubaya itu melanjutkan, Fang Lin mungkin memiliki bakat luar biasa, tetapi semua orang jenius perlu ditempa. Selain itu, aturan sekte dan tidak dapat dilanggar. Lebih baik membiarkan Fang Lin lebih menempa dirinya di antara para murid Dantong. Mu Yan membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Setelah meninggalkan istana Tianyang, Meng Wuyu dan Mu Yan berjalan bersama, dan keduanya tampak tidak senang. Dengan ketua seperti ini, bagaimana sekte dan kita bisa dihidupkan kembali? Meng Wuyu berkata dengan marah. Mu Yan juga memiliki wajah muram dan sangat tidak puas dengan sikap kepala biara. Tidak ada yang bisa kita lakukan dalam masalah ini. Semuanya tergantung pada Fang Lin sendiri. Jika dia menunjukkan potensi untuk melampaui 4 Master Agung Sekte dan, saya rasa Master pertama tidak akan mampu menekan Fang Lin lagi, kata Mu Yan. Meng Wuyu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana jika pemimpin ingin menekan kita? Mu Yan mendengar ini, dengan sedikit tekad di matanya, dan berkata kalau begitu, kita hanya bisa meminta Master Sekte untuk membuat keputusan. Meng Wuyu mengangguk dan berkata, hanya itu satu-satunya cara. Sungguh malang nasib Fang Lin. Sudah sebulan sejak kelas Dantan, dan selama bulan ini, Kang Lu benar-benar mengambil tindakan. Dia meminta beberapa orang untuk menunggu di jalan menuju Taman Baikao, dan selama Fang Lin muncul, mereka akan menghentikan Fang Lin memasuki Taman Baikao. Kang Lu punya ide bagus. Jika Fang Lin tidak bisa memasuki Taman Baikao, dia tidak akan bisa belajar lebih banyak tentang tanaman dan pohon, dan dia tidak akan bisa lulus penilaian. Namun siapa sangka anak buah Kang Lu sudah menunggu selama sebulan namun tak kunjung melihat bayangan Fang Lin. Ternyata Fang Lin tidak pernah berpikir untuk pergi ke Taman Baikao. Selain 2 kelas Dantan di pertengahan dan akhir bulan, Fang Lin hampir tidak keluar. Walaupun ide Kang Lu bagus, namun sia-sia dan tidak ada hasil apapun. Di dalam rumah kayu, Fang Lin duduk bersila dengan mata terpejam, dahinya dipenuhi keringat. Setelah waktu yang lama, Fang Lin membuka matanya penuh dengan kelelahan dan ketidakberdayaan. Tetap saja tidak berhasil. Tulangku terlalu lemah. Setengah dari 72 meridian tersumbat. Tanpa bantuan ramuan, meridian itu tidak bisa dibuka sama sekali. Fang Lin tersenyum pahit. Dalam 2 bulan pertama setelah memulai, Fang Lin tampak malas dan tidak ambisius bagi orang luar, tetapi sebenarnya, Fang Lin telah berusaha membuka 72 meridian di tubuhnya dan meningkatkan kualitas tulangnya. Akan tetapi, tingkatan Fang Lin saat ini terlalu rendah, ia hanya berada di tingkat kedua Ren Yuan, dan kekuatan internalnya tidak mencukupi, sehingga ia tidak mampu membuka meridian yang tersumbat tersebut. Tentu saja ada caranya, tetapi memerlukan bantuan ramuan ajaib. Saat ini, Fang Lin hanya seorang murid Dantong dan tidak memenuhi syarat untuk membuat ramuan. Tanpa ramuan ajaib, dibutuhkan waktu paling sedikit 10 atau 8 tahun untuk membuka meridian yang tersumbat tersebut dengan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi bagaimana Fang Lin bisa menghabiskan 10 atau 8 tahun untuk membuka meridian? Sepertinya aku harus menemukan cara untuk memurnikan tungku pil. Fang Lin berpikir dalam hati, dan dia sudah memikirkan tentang memurnikan pil. Namun, aturan sekte dan sangat ketat. Murid Dantong terutama mempelajari pengetahuan tentang tanaman dan pohon. Mereka tidak memenuhi syarat untuk membuat pil dan tidak dapat menyentuh tungku alkimia sama sekali. Hanya murid formal yang memenuhi syarat untuk membuat pil. Fang Lin memiliki kemampuan untuk membuat pil, tetapi dia tidak mempunyai kesempatan untuk melakukannya, yang mana merupakan sebuah masalah yang sebenarnya. Tiba-tiba suatu hari, Fang Lin, Lu Xiaoxing dan beberapa murid baru lainnya yang masuk dan Zong pada hari yang sama semuanya dipanggil bersama. Total ada 9 orang, termasuk Fang Lin, berdiri di altar dengan tertib. Di hadapan ke-9 orang itu, seorang lelaki tua bertubuh pendek berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ekspresi tidak sabar terlihat di wajahnya. Dengar, kalian bersembilan. Seorang murid formal akan segera datang ke sini untuk memilih seorang anak dan kalian semua akan mengikuti murid formal tersebut selama 6 bulan. Ini adalah kesempatan langka bagi kalian. Kalian harus memperhatikan dengan saksama dan belajar dengan baik. Apakah kalian mengerti? Kata lelaki tua pendek itu dengan keras. Mendengar ini, ke-9 orang itu, kecuali Fang Lin, menunjukkan kegembiraan. Fang Lin tampak tenang, tetapi dia juga memiliki sedikit antisipasi dalam hatinya. Jika aku bisa berhubungan dengan murid formal, aku juga akan memiliki kesempatan untuk memurnikan pil. Fang Lin berkata diam-diam. Tidak lama kemudian, selusin pria dan wanita muda berjubah alkimia putih datang ke altar alkimia, berbicara dan tertawa. Kecuali Fang Lin,
Lu Xiaoxing dan beberapa murid Dantong lainnya memandang mereka dengan kagum, dengan rasa iri di mata mereka. Tetua Sun, kami sudah sampai. Belasan orang mendatangi lelaki tua pendek itu, lalu salah seorang pemuda membungkuk dan berkata kepada lelaki tua pendek itu. Tetua pendek itu mengangguk kepada mereka, menunjuk ke arah Fang Lin dan yang lainnya, dan berkata, mereka adalah murid-murid Dantong yang baru saja memulai tahun ini. Kalian dapat memilih sendiri. Setelah berkata demikian, dia berjalan ke samping dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Lebih dari selusin murid formal mengalihkan perhatian mereka ke Fang Lin dan yang lainnya, dan masing-masing dari mereka menatap Fang Lin dan yang lainnya dengan mata menyelidiki. Tiba-tiba, kecuali Fang Lin, 8 orang lainnya menjadi gugup. Lagi pula, orang-orang yang berdiri di depan mereka adalah sekelompok murid formal, yang statusnya lebih tinggi dari mereka, murid-murid Dantong. Fang Lin memiliki ekspresi tenang. Ketika orang lain memandangnya, dia pun memandang murid-murid formal ini tanpa rasa ragu. Tak lama kemudian, Fang Lin menyadari bahwa banyak di antara belasan orang itu yang memandangnya, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan tampak ada sedikit ejekan di mata mereka. Apa maksudmu? Fang Lin bertanya-tanya dalam hati. Dia hanya memang lebih tampan daripada orang lain, tapi tidak perlu memandangnya seperti itu, kan? Pemuda di depan tersenyum dan menatap Fang Lin penuh arti, lalu mengarahkan jarinya ke pemuda lain. Pemuda itu langsung memperlihatkan ekspresi terkejut dan cepat-cepat membungkuk kepada pemuda itu. Yang lain memandangnya dengan iri. Pemuda itu jelas memiliki status tinggi di antara murid-murid formal, dan merupakan suatu kehormatan untuk dipilih olehnya. Saya memilihnya. Seorang pemuda lainnya terpilih. Kamu, ikut aku. Ya, ikuti aku. Satu demi satu, murid Dantong dipilih oleh murid formal. Bahkan Lu Xiaoxing pun dijodohkan oleh seorang wanita cantik. Hanya Fang Lin yang berdiri di sana sendirian, tidak dipilih oleh murid resmi manapun. Kebetulan saja semua murid formal ini tampaknya sangat tertarik pada Fang Lin sebelumnya, tetapi pada akhirnya, tidak ada satupun dari mereka yang memilihnya. Fang Lin sangat tertekan. Apakah dia benar-benar seburuk itu? Fang Lin merasa pasti ada yang salah dengan penglihatan para murid formal ini. Benar, itu saja. Lelaki tua bertubuh pendek yang melihat kejadian itu tak jauh dari situ pun ikut menggelengkan kepala dan mencibir sambil berpikir Fang Lin ini sudah menyinggung Kang Lu, sekarang entah apa yang terjadi. Sekelompok murid formal berdiri di sana, banyak dari mereka memandang Fang Lin dengan bercanda. Fang Lin tidak peduli. Kalau mereka tidak mau menggangguku, maka mereka tidak perlu menggangguku. Paling buruknya, dia bisa menemukan cara lain sendiri. Pada saat ini, pemuda terkemuka itu tiba-tiba berkata kepada Fang Lin, apakah kamu bertanya-tanya mengapa tidak ada dari kami yang memilihmu? Fang Lin mengangguk dan berkata dengan ekspresi bingung, mengapa kamu tidak memilihku? Tidakkah kamu mendengar bahwa aku memiliki tubuh pohon mati yang dapat dilahirkan kembali? Para murid formal terdiam. Bagaimana Fang Lin bisa begitu tidak tahu malu dan merekomendasikan dirinya sendiri dengan cara ini? Pemuda itu mencibir dan berkata, memangnya kenapa kalau kamu tahu? Seseorang telah memberitahu kami bahwa kami tidak akan memilihmu. Jika kamu tidak ingin mengalami kesulitan di Sekte Zixia di masa mendatang, sebaiknya kamu kembali dan pikirkan apa yang harus dilakukan. Setelah mendengar ini, Fang Lin akhirnya mengerti bahwa itu adalah pekerjaan Kang Lu. Fang Lin agak terkejut pada kemampuan Kang Lu untuk mengumpulkan semua murid formal tersebut guna membantu mengincarnya. Fang Lin, di Sekte Zixia, terutama Sekte Dan, kamu tidak memiliki koneksi, tetapi sulit untuk maju. Bahkan jika kamu memiliki bakat, kamu tetap harus mematuhi aturan dan jangan merasa benar sendiri. Pemuda itu melanjutkan kata-katanya, penuh ejekan dan penghinaan. Fang Lin tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, bolehkah saya menanyakan nama kakak senior ini? Pria muda itu mendengus pelan. Meskipun dia sangat meremehkan Fang Lin, dia tetap berkata, tidak apa-apa jika kamu tahu. Namaku Shen Fu. Fang Lin mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri, Shen Fu. Nama ini kedengarannya bukan nama orang baik. Semua orang terkejut ketika mendengar ini, dan memandang Fang Lin seolah-olah dia orang idiot. Wajah Shen Fu menjadi gelap dan dia hendak mengangkat tangannya untuk menamparkan Fang Lin. Ahem, ini tempat yang serius, harap berhati-hati dengan kata-kata dan tindakanmu. Pada saat ini, lelaki tua bertubuh pendek yang tidak jauh dari situ berkata sambil batuk. Shen Fu ragu-ragu sejenak, tetapi tetap tidak mengambil tindakan apapun. Fang Lin menatapnya sambil tersenyum, seolah dia menduga Shen Fu tidak akan benar-benar mengambil tindakan. Fang Lin, kamu bahkan tidak tahu situasimu sendiri, sungguh menyedihkan. Kang Lu bisa menghadapimu tanpa aku melakukan apapun. Shen Fu berkata kepada Fang Lin dengan kejam. Fang Lin terkekeh dan berkata, aku orang yang pemberani. Tidak ada gunanya kau menakut-nakutiku.
Shen Fu mencibir dan tidak ingin membuang kata-kata dengan Fang Lin, jadi dia membawa semua orang pergi. Tunggu sebentar, kakak senior Shen. Pada saat ini, terdengar suara yang agak malu-malu. Shen Fu berhenti sejenak, lalu berbalik, dan langsung berkata sambil tersenyum ternyata itu adalah saudara muda Su, ada apa? Pemuda bernama Su itu tidak tampan. Meskipun ia juga seorang murid formal, orang lain dapat melihat dari sorot matanya bahwa ia mungkin tidak memiliki status di antara murid formal. Pemuda bermarga Su itu ragu-ragu sejenak, menunjuk Fang Lin, dan berkata, aku ingin memilihnya menjadi dantongku. Mendengar ini, Fang Lin diam-diam senang, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Murid-murid formal lainnya yang hadir semuanya sedikit mengernyit. Shen Fu menatap pemuda bermarga Su dengan dingin dan berkata, adik Su, apa maksudmu dengan ini? Pemuda bermarga Su itu menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lemah, akhir-akhir ini aku sibuk memurnikan pil dan membutuhkan seorang bocah alkemis untuk membantuku. Aku harap kakak seniorku dapat membantuku. Shen Fu tidak senang dan hendak menghentikannya, tetapi tiba-tiba dia berubah pikiran. Su Sangao ini juga merupakan orang yang tidak populer, dan levelnya berada di posisi paling bawah di antara murid-murid formal. Fang Lin tidak akan belajar apapun dengan mengikuti orang ini. Terlebih lagi, jika Fang Lin tidak dipilih oleh siapapun pada akhirnya, akan sulit untuk menutupi fakta bahwa dia dan orang lain membantu Kang Lu untuk menekan Fang Lin. Akan lebih baik untuk membantu Su Sangao. Pada saat itu, Shen Fu tersenyum tipis, menepuk bahu Su Sangao, dan berkata karena saudara muda Su membutuhkan tenaga, maka Fang Lin diserahkan kepadamu. Kamu harus mengendalikan semangat anak ini dan jangan mempermalukan kami, murid resmi. Su Sangao memaksakan senyum di wajahnya dan mengangguk berulang kali pada Shen Fu. Shen Fu melirik Fang Lin, mendengus dingin, lalu pergi bersama murid formal lainnya. Ketika Lu Xiaoxing mengikuti wanita cantik itu pergi, dia tersenyum pada Fang Lin. Fang Lin juga tersenyum padanya. Adik Fang, ikutlah denganku. Su Sangao berkata pada Fang Lin. Tidak ada kesombongan seorang pengikut formal dalam perkataannya dan dia tampak sangat damai. Fang Lin memandang Su Sangao. Dia tampak berusia 20-an, berpenampilan rata-rata, dengan ekspresi tertekan di antara kedua alisnya. Adik Fang, ada apa? Su Sangao bertanya dengan bingung ketika dia melihat Fang Lin menatapnya. Fang Lin berkata dengan serius, Saudara Su, mengapa kamu memilihku? Apakah kamu tidak takut menyinggung Shen Fu yang munafik itu? Su Sangao terkejut mendengar Fang Lin menyebut Shen Fu seorang munafik. Dia melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa Shen Fu dan yang lainnya telah pergi jauh, dan seharusnya tidak dapat mendengarnya, maka dia pun segera menghela napas lega. Su Sangao berkata dengan nada menyalahkan beraninya kau berkata seperti itu. Kakak senior Shen Fu bukanlah orang baik. Fang Lin terkekeh dan berkata, tidakkah kau pikir dia seorang munafik? Su Sangao terdiam dan hanya bisa menghindari topik pembicaraan. Su Sangao menghela napas dan berkata, aku baru saja melihatmu begitu menyedihkan, jadi aku memilihmu untuk menjadi dantongku. Namun, kamu tidak dapat belajar apapun dariku. Di antara murid-murid formal, akulah yang terendah. Fang Lin tidak peduli ketika mendengar itu. Dia menepuk bahu Su Sangao dan berkata sambil tersenyum sangat berharga bahwa kamu bisa menghadapi dirimu sendiri. Su Sangao memandang Fang Lin dengan aneh. Aneh sekali bahwa Anda, seorang murid dantong, menepuk bahu seorang murid formal seperti saya dan mengucapkan kata-kata ini. Baiklah, ikut aku. Aku masih sibuk memurnikan ramuan itu. Su Sangao merasa Fang Lin agak istimewa, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia segera membawa Fang Lin meninggalkan altar alkimia dan pergi ke tempat para murid formal tinggal. Sepanjang perjalanan, Fang Lin mengajukan beberapa pertanyaan tentang murid formal dan mempelajari banyak informasi. Ternyata murid formal juga dibagi dalam beberapa tingkatan, dan setiap tingkatan dibagi dengan sangat jelas. Orang-orang seperti Su Sangao merupakan murid tingkat terendah di antara murid formal, sedangkan Shen Fu merupakan murid tingkat atas. Di atas murid-murid teratas, ada murid-murid sejati, yang memiliki status luar biasa. Di seluruh sekte Dan, hanya ada 3 murid sejati. Su Sangao bukan hanya seorang murid tingkat rendah, tetapi juga yang paling tidak menjanjikan di antara murid-murid tingkat rendah, dan tidak ada seorang pun yang mengaguminya. Sesampainya di halaman kecil tempat Su Sangao tinggal, Fang Lin merasa takjub. Seperti yang diharapkan, murid formal adalah murid formal. Tempat tinggal mereka berbeda, dan mereka bahkan memiliki halaman kecil yang terpisah. Fang Lin benar-benar iri. Halamannya tidak luas, tetapi banyak ditanami tanaman herbal. Begitu memasuki halaman, tercium aroma khas tanaman herbal. Fang Lin melirik sekilas dan mengingat semua tanaman herbal itu dalam benaknya. Dia menatap Su Sangao lagi dan merasa kagum pada pria ini. Meskipun orang ini tidak memiliki masa depan,
Dia cukup terampil dalam menanam tanaman herbal, kata Fang Lin dalam hatinya. Tanaman herbal di halaman tumbuh dengan baik. Jelaslah bahwa Su Sangao menghabiskan banyak waktu untuk itu. Su Sangao melihat Fang Lin sedang melihat tanaman herbal di halaman, jadi dia tersenyum dan berkata, aku sendiri yang menanamnya. Kamu boleh melihatnya saja, tapi jangan merusaknya. Fang Lin terkekeh dan berkata, tidak masalah jika patah. Aku punya tubuh pohon mati yang bisa tumbuh kembali di musim semi. Bahkan jika patah, ia bisa tumbuh lagi. Su Sangao terdiam beberapa saat, tetapi apa yang dikatakan Fang Lin benar, tubuh yang menghidupkan kembali kayu mati memiliki efek unik pada tanaman obat. Aku ingin membuat ramuan, jadi kamu tinggal saja di halaman untuk sementara waktu dan jangan masuk ke dalam rumah untuk menggangguku. Su Sangao mengingatkan. Bagaimanapun, Fang Lin menjawab, Su Sangao mengangguk, lalu mendorong pintu dan memasuki rumah. Fang Lin hanya bosan di halaman, sambil melihat ke kiri dan ke kanan. Tak lama kemudian, terdengar suara ledakan dari dalam rumah. Fang Lin berbalik dan melihat Su Sangao berjalan keluar rumah dengan wajah gelap. Kakak senior Su, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu jelek sekali? Fang Lin tertawa dan bertanya dengan sengaja. Fang Lin tanpa bertanya tahu bahwa Su Sangao pasti gagal memurnikan ramuan dan tungku pembakarannya meledak. Ketika Fang Lin pertama kali mulai memurnikan pil di kehidupan sebelumnya, tungku pembuatannya sering meledak, tetapi ia segera menguasai seni mengetuk pintu, dan tungku tersebut tidak pernah meledak lagi. Su Sangao berjalan ke halaman dengan wajah muram, tidak peduli bahwa Fang Lin sedang tertawa di sana. Wajahnya penuh depresi dan kekesalan. Kakak senior Su, sebaiknya kau cuci mukamu dulu. Fang Lin berkata kepadanya setelah tersenyum. Su Sangao menghela nafas, mencuci wajahnya, dan bersiap untuk kembali ke ruang alkimia. Kali ini Fang Lin mengikutinya, dan Su Sangao tidak menghentikannya. Masuk saja, toh tidak ada rahasia di ruang alkimia. Kakak senior Su, mengapa tungku alkimia Anda begitu buruk? Fang Lin melirik tungku alkimia yang gelap gulita di ruangan itu dan berkata sambil cemberut. Su Sangao menatap Fang Lin dengan heran dan berkata, apakah kamu masih tahu apakah tungku alkimia itu bagus atau buruk? Meskipun tungku alkimiaku biasa saja, setidaknya tungku itu tahan lama dan tidak rusak bahkan setelah beberapa kali ledakan. Titik titik titik. Titik titik titik. Fang Lin terdiam. Dari sudut pandangnya, tungku alkimia hitam ini kualitasnya sangat rendah. Selain tahan lama, tidak ada fitur khusus lainnya yang dimilikinya. Tapi itu tidak mengherankan. Su Sangao hanyalah murid tingkat rendah, jadi tungku alkimia yang bisa ia gunakan secara alami tidak begitu bagus. Masih ada gumpalan asap hitam yang keluar dari tungku alkimia, dan bau ramuan yang terbakar memenuhi ruang alkimia, yang sedikit menyengat. Hidung Fang Lin bergerak sedikit, dan dia dapat membedakan jumlah herba dalam campuran itu dari bau terbakarnya. Dia juga tahu ramuan apa yang sedang disempurnakan Su Sangao sekarang. Su Sangao tampak khawatir. Dia membersihkan sisa-sisa dalam tungku lalu duduk di tanah sambil mendesah. Kakak senior Su, mengapa kamu begitu tertekan? Itu hanya kegagalan dalam alkimia. Paling buruk, kamu bisa mencoba lagi. Fang Lin tidak tahan lagi dan mencoba membujuknya. Su Sangao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, tetapi saya telah gagal beberapa kali. Saya sama sekali tidak bisa membuat pil Kingxin. Fang Lin tersenyum dan berkata, bukankah itu hanya pil pemurni hati? Jika kamu tidak bisa membuatnya, maka jangan membuatnya. Su Sangao menghela napas dan berkata, kau tidak tahu bahwa kami murid formal harus berpartisipasi dalam kompetisi setiap bulan. Topik bulan ini adalah untuk menyempurnakan pil Kingxin. Jika aku tidak dapat menyempurnakannya, aku akan gagal dalam kompetisi. Fang Lin bingung dan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya gagal? Su Sangao berkata dengan wajah pahit tidak memenuhi syarat. Jika aku gagal, waktu yang kuhabiskan untuk belajar di Akademi Danlin bulan depan akan berkurang, dan kesenjangan antara aku dan murid-murid lainnya akan menjadi semakin besar. Fang Lin bertanya lagi apa itu Danlin Courtyard. Su Sangao ingin menangis. Dia sangat tertekan, tetapi Fang Lin terus bertanya, dan sepertinya pertanyaannya melenceng. Bukankah seharusnya dia dihibur dan diberi nasihat saat ini? Fang Lin juga menyadari bahwa dia telah mengajukan terlalu banyak pertanyaan, jadi dia menepuk bahu Su Sangao dan berkata dengan serius kakak senior Su, kamu harus mengenal dirimu sendiri. Bahkan jika kamu pergi ke Taman Danlin, masih akan ada celah antara kamu dan murid formal lainnya. Petik 2. Su Sangao menyesalinya. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak memilih Fang Lin sebagai dantongnya. Ini hanya pukulan untuk dirinya sendiri, oke. Melihat ekspresi marah dan tertekan Su Sangao, Fang Lin berhenti bercanda dan berkata, ini bahkan belum akhir bulan. Mungkin lain kali kamu akan berhasil. Su Sangao menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, mudah bagi saya untuk mengatakan itu. Saya telah menyempurnakan pil Kingxin ini sebanyak 5 kali,
dan saya selalu gagal pada langkah ini. Saya bahkan tidak tahu apa yang salah. Lalu mengapa kamu tidak bertanya pada orang lain, saudaraku? Kata Fang Lin. Su Sangao tersenyum pahit dan berkata, sebagian besar murid formal berada dalam hubungan yang kompetitif. Siapa yang akan memberitahumu? Fang Lin mengangguk. Itu benar. Lupakan saja, tidak ada gunanya menceritakan semua ini kepadamu. Tolong bantu aku mendapatkan tanaman herbal ini. Jika kamu tidak mengenalinya, datang saja dan tanyakan padaku. Kata Su Sangao sambil menyerahkan resep pil kepada Fang Lin. Fang Lin mengambil resep itu dan melihatnya sekilas. Ramuan obat yang tercantum di sana semuanya tersedia di halaman luar. Itulah ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Kingxin. Setelah beberapa saat, Fang Lin membawa semua ramuan yang telah disiapkan. Melihat ketangkasan Fang Lin, Su Sangao sedikit terkejut, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Kamu bisa tinggal di sini dan menonton juga. Lagi pula, kamu harus membuat pil di masa depan. Su Sangao tidak membiarkan Fang Lin keluar, tetapi membiarkannya tinggal di ruang alkimia dan mengawasinya membuat pil. Fang Lin langsung duduk di bangku di sudut dan memperhatikan Su Sangao membuat ramuan dengan tenang. Su Sangao menenangkan dirinya, ekspresi tertekan di wajahnya menghilang, lalu dia menamparkan tungku alkimia, dan tiba-tiba api muncul di tungku tersebut. Alkimia biasa membutuhkan api. Alkemis setingkat Su Sangao menggunakan api biasa, tetapi suhunya sedikit lebih tinggi dari api biasa. Tungku alkimia berangsur-angsur memanas, dan seluruh ruang alkimia menjadi hangat. Fang Lin menganggap ekspresi serius Su Sangao lucu. Rasanya tidak seperti dia sedang memurnikan ramuan ajaib, tetapi lebih seperti dia akan mati secara heroik. Tungku alkimia panas, dan langkah selanjutnya adalah memasukkan berbagai bahan obat ke dalam tungku. Su Sangao memasukkan ramuan herbal ke dalam tungku sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, mata Fang Lin terfokus, lalu senyum muncul di sudut mulutnya. Jadi begitulah. Fang Lin berkata dalam hati, sudah mengetahui alasan mengapa Su Sangao berulang kali gagal dalam pemurnian. Fang Lin tahu bahwa Su Sangao akan gagal lagi kali ini, tetapi dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia terus menonton dalam diam. Benar saja, segera setelah semua bahan obat dilemparkan ke dalam tungku, suara gemuruh tumpul datang dari tungku. Mendengar suara itu, mata Su Sangao langsung menunjukkan kekecewaan. Kemudian dengan suara bang api dalam tungku itu padam, dan sejumlah besar asap hitam mengepul keluar, membuat wajah Su Sangao hitam seperti arang. Fang Lin ingin tertawa lagi, tetapi mengingat suasana hati Su Sangao saat ini, dia menahannya. Su Sangao memang sangat tertekan, tetapi dia juga menduga akan gagal, jadi dia tampak lebih tenang. Tanpa berkata sepatah kata pun, Su Sangao diam-diam membersihkan sisa-sisa di tungku. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan keluar dari ruang alkimia tanpa suara, menyiapkan bahan obat untuk membuat pil Kingxin lagi, dan berjalan ke ruang alkimia lagi. Su Sangao sedang duduk di sudut dengan wajah sedih. Fang Lin menyingkirkan ramuan itu dan berkata, Saudara Su, coba lagi. Mungkin kali ini akan berhasil. Su Sangao menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan coba-coba lagi. Kalau aku coba lagi, hanya akan membuang-buang ramuan. Fang Lin tersenyum dan berkata, Saudara Su, sebagai seorang alkemis, bagaimana mungkin Anda bisa menyerah begitu saja? Jika Anda menjadi putus asa setelah beberapa kali gagal, bukankah banyak alkemis yang gagal ratusan atau ribuan kali ingin basmi diri dengan melompat ke sungai? Ketika Su Sangao mendengar ini, dia terdiam sesaat. Fang Lin menambahkan alkimia pasti akan terus gagal, tetapi selama kau berhasil sekali, semua kegagalanmu sebelumnya akan sepadan. Tidakkah kau, kakak senior Su, ingin murid formal lainnya melihatmu dengan mata baru? Saat mengucapkan kata-kata ini, pikiran Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk kembali ke saat-saat ketika dia berada di istana dan Seng, dan dia merasakan desahan dalam hatinya. Setelah mendengar kata-kata Fang Lin, rasa frustrasi dan putus asa di mata Su Sangao berangsur-angsur menghilang, dan dia berdiri lagi. Adik muda Fang, aku tidak pernah menyangka bahwa meskipun kamu hanyalah seorang alkemis muda, kamu membuat murid formal sepertiku merasa rendah diri. Kamu benar, alkemis seusiaku tidak perlu takut gagal. Aku masih punya kesempatan. Aku ingin membuat mereka yang memandang rendahku memandangku dengan cara berbeda. Su Sangao berkata dengan suara keras. Fang Lin menatapnya dengan penuh kepuasan. Meskipun bakat, penampilan, dan dasar Su Sangao agak rendah, setidaknya semangatnya sebagai seorang alkemis patut didorong. Su Sangao menghibur dirinya, pergi ke tungku lagi, mengambil napas dalam-dalam, dan menenangkan hatinya sepenuhnya. Adik Fang, menurutmu apakah aku bisa berhasil? Su Sangao tiba-tiba bertanya. Fang Lin tersenyum dan berkata, tentu saja bisa. Su Sangao juga tersenyum, saya akan meminjam kata-kata baik Anda. Su Sangao mulai membuat ramuan lagi. Dia tampak sangat serius dan menatap tungku ramuan tanpa berkedip.
Ketika mereka mulai memasukkan tanaman herbal, Fang Lin berkata, Saudara Su, mungkin jika kita memasukkan rumput Qingming terlebih dahulu dan kemudian bunga Tongxin terakhir, mungkin efeknya akan lebih baik. Su Sangao tertegun, mengerutkan kening dan menatap Fang Lin, ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan melakukan apa yang disarankan Fang Lin. Pertama, masukkan rumput Qingming, lalu masukkan herba lainnya ke dalam tungku, dan terakhir bunga Tongxin merah muda. Setelah menutup tungku alkimia, wajah Su Sangao dipenuhi dengan kegugupan, takut alkimia akan gagal lagi kali ini. Fang Lin tetap tenang, berpikir bahwa jika dia gagal, maka dia, sang master alkimia, tidak perlu lagi hidup, jadi lebih baik dia mengakhiri hidupnya saja. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Su Sangao menatap tungku alkimia dengan bingung. Tidak ada tanda-tanda ledakan. Segala sesuatunya normal di dalam tungku. Pil Qingxin berangsur-angsur mengembun dan terbentuk. Wajah Su Sangao menampakkan kegembiraan dan dia hampir melompat kegirangan. Berhasil! Aku berhasil! Aku berhasil membuat pil Qingxin! Su Sangao berteriak kegirangan. Fang Lin berkata dengan putus asa Saudara Su, ini hanya pil Qingxin, kamu harus lebih rendah hati. Kamu tidak boleh bersikap tidak canggih. Su Sangao tiba-tiba menatap Fang Lin dan bertanya dengan bingung, bagaimana kamu tahu bahwa bunga marigold harus diletakkan terakhir? Fang Lin berkata dengan bangga karena aku seorang jenius. Petik 2. Su Sangao menatap Fang Lin dalam-dalam dan berkata, Adik Fang, mungkinkah kamu juga bisa membuat pil? Fang Lin mengangguk dan berkata dengan serius, tentu saja, aku seorang jenius. Selama ini tentang alkimia, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Mendengar ini, Su Sangao melengkungkan bibirnya dan berkata, sesumbar saja. Fang Lin tidak berdaya, jika Anda tidak percaya, lupakan saja. Setelah jeda, Su Sangao berkata, tetapi saya tetap harus berterima kasih. Tanpa pengingat dari Anda, saya mungkin akan terjebak di jalan buntu. Setelah mengatakan ini, Su Sangao membungkuk dalam-dalam kepada Fang Lin. Fang Lin tersenyum dan menepuk bahu Su Sangao, sambil berkata, kakak senior Su tidak pernah membiarkanku mempermalukan diri di depan semua orang sebelumnya, jadi wajar saja jika aku harus membantunya. Mendengar ini, Su Sangao juga cukup tersentuh. Dia cukup baik hati memilih Fang Lin untuk menjadi muridnya dalam alkimia, dan dalam sekejap mata Fang Lin membantunya memurnikan pil Qingxin. Satu teguk dan satu gigitan ini sungguh ajaib. Kakak senior Su, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Su Sangao bertanya, Saudara Fang, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Fang Lin terkekeh dan menunjuk tungku alkimia yang gelap gulita. Su Sangao pada awalnya tidak mengerti, tetapi dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia menatap Fang Lin dengan mata terbelalak dan bertanya dengan heran, apakah kamu mengatakan ingin membuat ramuan? Benar sekali. Aku harap kau bisa meminjamkan tungku alkimia kepadaku sehingga aku bisa memurnikan sejumlah pil. Fang Lin mengangguk. Su Sangao menatap Fang Lin dengan aneh dan bertanya, bisakah kamu benar-benar membuat pil? Fang Lin hampir menjadi gila. Aku adalah master alkimia yang hebat, dan kamu malah menanyakan pertanyaan seperti itu kepadaku. Kalau dipikir-pikir lagi, dia memang seekor naga yang berenang di air dangkal. Sungguh mengejutkan bahwa seorang murid Dantong ingin membuat pil. Jangan khawatir, kakak senior. Alkimia adalah keahlianku, kata Fang Lin sambil menepuk dadanya. Su Sangao mengerutkan kening dan berkata, tetapi kamu adalah bocah ahli alkimia, bagaimana kamu bisa membuat ramuan? Fang Lin tersenyum dan berkata dengan bangga, bukankah aku sudah bilang kalau aku jenius? Tidak sulit untuk melakukan hal sederhana seperti memurnikan ramuan. Petik 2. Su Sangao ingin mengusir Fang Lin. Ini sungguh menyebalkan. Dia begitu cemas mencoba memurnikan tungku pil Qingxin hingga dia menggaruk-garuk kepalanya, dan Anda benar-benar mengatakan bahwa memurnikan pil adalah hal yang sederhana. Jika memurnikan ramuan ajaib itu mudah, lalu apa yang sulit di matamu, Fang Lin? Su Sangao berkata dengan tidak senang, adik muda Fang, bukannya aku tidak ingin meminjamkannya kepadamu, tetapi memurnikan pil sangatlah penting, dan sekte dan memiliki peraturan bahwa murid Dantong tidak boleh memurnikan pil. Jika kamu ingin memurnikan pil karena penasaran, aku tidak setuju. Fang Lin terdiam. Kumohon, aku baru saja membantumu, oke. Kok tiba-tiba dia terlihat begitu saleh? Peraturan sudah mati, tetapi manusia masih hidup. Aku tidak memurnikan ramuan itu karena penasaran. Sejujurnya, aku punya lebih banyak pengalaman dalam memurnikan ramuan daripada dirimu. Apakah kau ingin aku memurnikannya sekali dan menunjukkannya kepadamu? Fang Lin berkata dengan nada meremehkan. Su Sangao sedikit ragu. Dia selalu jujur dan berbakti, jadi untuk sesaat dia tidak berani menyetujui Fang Lin. Melihat ini, Fang Lin melengkungkan bibirnya dan berkata,
bagaimana kalau begini, kalau kamu meminjamkan tungku alkimia milikmu untuk membuat ramuan, aku akan memberimu salah satu ramuan yang aku buat. Mendengar ini, Su Sangao bertanya, ramuan apa yang ingin kamu buat? Kalau memungkinkan, bolehkah aku membantumu membuatnya? Fang Lin melirik Su Sangao, matanya menampakkan penghinaan yang tak tersamar. Saya khawatir Anda tidak akan bisa memperbaikinya, kata Fang Lin. Su Sangao mendengus dan bertanya, aku masih tidak percaya. Katakan padaku ramuan apa yang harus aku buat. Fang Lin mencibir dan berkata, aku ingin membuat tongmai dan, bisakah kamu membuatnya? Su Sangao terkejut dan bertanya, apa itu tongmai dan? Fang Lin mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu bahkan tidak tahu apa itu pil tongmai, dan kamu masih ingin membantuku membuat pil itu. Lupakan saja, aku bisa membuatnya sendiri. Su Sangao merasa sedikit malu. Awalnya dia berpikir bahwa karena dia adalah murid formal, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk membantu Fang Lin memurnikan pil. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa pil yang ingin disempurnakan Fang Lin adalah pil yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Melihat ekspresi Su Sangao, Fang Lin tersenyum dan berkata, pil tongmai adalah obat bermutu tinggi. Kamu tidak mengetahuinya, jadi kamu mungkin belum pernah menemukan resep untuk pil tongmai. Setelah jeda, Fang Lin melanjutkan, saya memurnikan pil tongmai untuk membuka 36 meridian yang tersumbat di tubuh saya. Saat pilnya siap, saya akan memberikan 2 pil kepada Anda sehingga Anda juga dapat memperoleh manfaatnya. Benar-benar, Su Sangao merasa bersemangat. Ternyata pil tongmai memiliki manfaat seperti itu. Jika benar-benar bisa disempurnakan, dia bisa meminjamkan tungku pil itu pada Fang Lin. Fang Lin mendengus 2 kali dan berkata, tentu saja itu benar. Mengenai apa yang baru saja aku ajarkan kepadamu, apakah menurutmu orang biasa bisa melakukannya? Su Sangao memikirkannya dan menyadari bahwa jika Fang Lin tidak mengajarinya urutan memasukkan ramuan, dia mungkin tidak akan mampu memurnikan pil Kingxin. Namun, Su Sangao masih khawatir dan bertanya, tetapi Anda mengatakan bahwa pil tongmai adalah obat kelas atas. Apakah Anda benar-benar dapat membuatnya? Pil di bawah tingkat pertama secara kolektif disebut tingkat inferior, dan tingkat inferior dibagi menjadi 3 tingkatan atas, tengah, dan bawah. Tongmai dan adalah ramuan bermutu tinggi. Meskipun tidak memenuhi standar, sebenarnya sangat mendekati level ramuan kelas 1. Su Sangao bertanya pada dirinya sendiri, dia mungkin bisa memurnikan pil tingkat rendah, tetapi pil tingkat menengah sangatlah sulit. Sedangkan untuk pil bermutu tinggi, Su Sangao bahkan belum pernah memurnikan setengah pil pun. Fang Lin hanyalah seorang bocah lelaki yang ahli dalam alkimia, tetapi sejak awal ia bersumpah akan memurnikan ramuan bermutu tinggi. Siapakah yang akan percaya jika dia menceritakan hal itu kepada orang lain? Tetapi Su Sangao benar-benar mempercayainya dalam hatinya. Sama sekali tidak masalah. Lagi pula, kakak senior Su, kurasa setengah dari 36 meridian di tubuhmu tidak terbuka, kan? Dengan pil tongmai, lebih banyak meridian akan terbuka, dan kecepatan kultivasimu akan meningkat pesat. Ini akan memberikan banyak manfaat. Jangan pikirkan itu lagi. Pinjamkan saja tungku alkimia itu kepadaku, kata Fang Lin. Su Sangao akhirnya berhenti ragu-ragu, menggertakkan giginya, dan berkata, baiklah, kamu berjanji padaku bahwa jika kamu benar-benar memurnikan pil tongmai, kamu akan memberiku 2. Fang Lin tersenyum dan berkata, tidak masalah, aku tidak akan melupakannya. Lalu kapan kamu akan mulai? Su Sangao bertanya. Fang Lin berjalan ke tungku alkimia, menepuknya, dan berkata, mari kita mulai sekarang. Lagi pula, kita tidak perlu melakukan apapun. Su Sangao berkata kalau begitu saya akan menonton dari samping. Fang Lin meliriknya dan berkata, kamu sebaiknya pergi dan melakukan halmu sendiri. Aku tidak terbiasa ada orang di sekitarku saat aku sedang memurnikan pil. Tetapi jika terjadi sesuatu padamu, tidak bisakah aku tetap menolongmu? Kata Su Sangao. Fang Lin memutar matanya ke arahnya dan berkata, tenang saja dan tunggu manfaatnya. Baiklah, aku akan memberikan pil Kingxin kepada tetua. Sebaiknya kau berhati-hati, atau kau bisa merusak tungku alkimiaku. Su Sangao memperingatkan, menoleh ke belakang setiap beberapa langkah, dan kemudian didorong keluar halaman oleh Fang Lin. Setelah Su Sangao pergi, Fang Lin mulai memurnikan pil tongmai. Banyak tanaman obat yang dibutuhkan untuk tongmai dan, untungnya, Su Sangao telah menanam banyak di antaranya di kebun obat kecil ini. Semua ramuan yang dibutuhkan tersedia, yang menghemat banyak tenaga Fang Lin. Setelah menyiapkan ramuan, Fang Lin memasuki ruang alkimia dan menutup pintu. Menatap tungku alkimia yang gelap gulita, Fang Lin menyingkirkan sikap main-mainnya yang biasa dan memasang ekspresi rumit. Dahulu kala, dia pernah bersendewa dengan tungku alkimia yang paling maju.
Fang Lin tidak dapat mengingat sudah berapa lama sejak terakhir kali dia bersendewa dengan tungku alkimia seperti yang ada di depannya, yang begitu biasa hingga tidak bisa lebih biasa lagi. Yah, hampir sampai. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Fang Lin berpikir dalam hati, lalu menamparkan tungku alkimia, dan api pun mulai menyala di dalamnya. Alkimia membutuhkan api. Semakin terampil sang alkemis, semakin kuat api yang ia gunakan. Untungnya, pil Tongmai hanyalah pil kelas 2 yang dapat dimurnikan menggunakan api biasa. Api dengan cepat memanaskan tungku alkimia. Fang Lin tampak tenang dan matanya sangat damai. Dia telah membuat alkimia berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya. Meskipun dia belum memulainya, Fang Lin telah melatih proses alkimia berkali-kali dalam pikirannya. Ini adalah pengalaman di mana Anda telah memikirkan segalanya bahkan sebelum dimulai. Ketika Fang Lin mulai memurnikan pil Tongmai, Susangao yang sedang memikirkan sesuatu, juga datang ke halaman Danlin, siap untuk menyerahkan pil Kingxin yang telah dimurnikannya kepada para tetua untuk dievaluasi. Danlin Courtyard adalah tempat para murid formal mempelajari seni alkimia. Ini juga merupakan tempat penting di Danzong. 3 tetua ditempatkan di halaman Danlin setiap hari. Pada saat ini, beberapa murid formal telah tiba di Akademi Danlin dan menyerahkan pil Kingxin yang telah mereka sempurnakan kepada para tetua untuk dievaluasi. Hah, bukankah ini saudara muda Su? Mengapa kamu datang ke Akademi Danlin saat ini? Seorang murid formal yang tinggi sengaja berbicara keras ketika dia melihat Susangao. Mendengar ini, semua orang menoleh untuk melihat Susangao. Ada yang tampak terkejut, ada yang tampak meremehkan, dan ada pula yang bersikap acuh tak acuh. Tetua itu juga menatap Susangao, sedikit mengernyit, dan memarahinya mengapa kamu malah berlarian dan tidak memurnikan pil. Hanya tinggal beberapa hari lagi sampai akhir bulan, apakah kamu akan memurnikan pil Kingxin atau tidak? Banyak murid formal yang tertawa diam-diam, yang menunjukkan bahwa status Susangao di antara murid formal memang tidak begitu baik. Susangao tidak berkata apa-apa, menahan napas, dan berjalan langsung ke arah yang lebih tua. Pemuda jangkung itu merasa sedikit malu saat melihat Susangao mengabaikannya, tetapi dengan kehadiran para tetua, dia tidak bisa marah dan hanya bisa menatap Susangao dengan tatapan muram. Murid Susangao telah memurnikan 5 pil Kingxin. Silakan periksa, tetua. Susangao berkata kepada sesepuh itu, sambil memegang botol giok di kedua tangannya. Mendengar ini, semua murid formal yang hadir sedikit terkejut, terutama mereka yang sebelumnya memandang rendah Susangao, merasa sedikit tidak percaya. Apa aku tidak salah dengar? Susangao benar-benar membuat pil Kingxin. Itu tidak mungkin. Aku paling tahu levelnya. Dia tidak bisa membuat pil Kingxin. Kita tunggu saja. Kalau dia bicara omong kosong, tetua akan jadi orang pertama yang tidak memaafkannya. Sekelompok murid berbicara satu demi satu. Susangao tampak sedikit tidak senang, tetapi tidak mengatakan apapun. Si sesepuh sedikit mengernyit, melirik Susangao, mengambil botol giok, dan merasa sedikit tidak yakin di dalam hatinya. Lagi pula, dia juga jelas mengenai level Susangao. Proses pemurnian pil Kingxin memerlukan perhatian pada urutan penambahan bahan obat. Jika tidak seorang pun mengetahui poin penting ini, akan sulit untuk menemukan jawabannya sendiri. Mustahil bagi murid yang lebih rendah seperti Susangao untuk mengetahuinya sendiri. Silakan periksa, tetua. Melihat orang tua itu tidak bergerak, Susangao berkata lagi. Tentu saja aku akan menontonnya, tetapi jika kamu mencoba bersikap misterius di hadapanku, jangan salahkan aku karena menghukummu. Kata orang tua itu dengan dingin. Susangao mengepalkan tinjunya. Perasaan dipandang rendah sungguh tidak mengenakan. Sang tetua membuka botol itu dan 5 pil bulat berwarna hijau muda pun keluar. Mata lelaki tua itu berkilat kaget, lalu dia mendekatkan pil itu ke hidungnya dan menciumnya. Keterkejutan di matanya menjadi semakin kuat. Murid-murid formal lainnya yang hadir semuanya sangat terkejut saat melihat bahwa itu adalah pil Kingxin yang asli. Mungkinkah Susangao akhirnya sadar? Dia benar-benar berhasil memurnikan pil Kingxin. Banyak orang yang berpikir demikian. Ini sebenarnya sudah mencapai tingkat menengah. Orang tua itu tiba-tiba berkata dengan heran. 10.